bawah komando Long Daoren, Feng Shen Stele bermata 6 pulih secara teratur. Setelah dipulihkan, Fang Han dapat menggunakan Feng Shen Da. Metode untuk memperbaikinya dan mengintegrasikannya ke dalam setengah tubuh abadi. Awalnya, pil 7 kehidupan Xuanmen dan buah kehidupan abadi yang disiapkan oleh Fang Han digunakan untuk menembus ranah raksasa abadi, tetapi karena semua penyelamatan Fang Qingshui telah habis, ini membuatnya sangat sulit untuk melakukannya, menerobos ke alam rahasia umur panjang. Namun, sekarang dia telah memperoleh 6 prasasti dewa yang diberikan dan mengintegrasikannya ke dalam setengah dari tubuh abadinya. Dia dapat sepenuhnya menebus kekurangannya dengan mengubah tubuhnya lagi, dan dia memiliki harapan untuk lebih berdampak pada alam rahasia umur panjang. Terlebih lagi, tubuhnya telah menguat kembali, dan belum tentu benar bahwa dia akan dapat sepenuhnya memahami teknik nasib kecil tanpa harus mengubah kekuatannya. Sekarang, meskipun dia memiliki pemahaman tentang teknik nasib kecil, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, tidak sepenuhnya dipahami. Kekuatan magis yang terkait dengan teknik takdir besar ini benar-benar bukan masalah sepele. Bahkan bakat Fang Han tidak dapat dipahami, dan dia perlu mengumpulkan dengan penuh semangat. Namun, Fang Han tidak putus asa sama sekali. Selama dia mengumpulkan cukup, dia percaya bahwa tidak ada kekuatan magis yang tidak dapat dia pahami. Dengan kebijaksanaannya sendiri, dia memadatkannya menjadi pedang, yang dapat memotong berlian, dan memotong semua rintangan bersama-sama. Dapatkan arti sebenarnya dari takdir, hanya sebentar lagi. Melihat Tao Kayu memerintah banyak raksasa, meninggalkan alat Tao, dan memadatkan monumen Feng Shen bermata 6, Fang Han mengangguk diam-diam, dan dengan gerakan indera spiritualnya, dia juga menembak ke masa lalu, dan setelah sedikit sirkulasi, dia mendapatkan Feng Shen yang lengkap dari monumen Feng Shen. Bagus. Latihan Fa. Sebuah pikiran misterius berdesir di dalam hatinya. Begitulah. Feng Shen Dava sebenarnya adalah salah satu dari 3.000 jalan, dan peringkatnya sangat tinggi. Meskipun tidak berada di 10 besar di bawah 5 elemen besar, ia berada di peringkat 10 besar. Hebat, bagus. Teknik dewa yang diberikan hebat. Khusus dalam mengolah 6 organ internal. Fang Han menerima semua informasi di prasasti dewa yang diberikan, dan segera mengetahui segalanya. Ternyata kultivasi Zhao Xuanyi, dewa yang diberikan agung, juga merupakan salah satu dari 3.000 jalan, yang disebut teknik dewa yang diberikan agung, dan itu berasal dari dunia besar lain, tempat yang jauh, dunia besar itu, yang disebut teknik Feng Shen, dunia besar. Sejauh ini, Fang Han telah mengenal 3 dunia besar, yang pertama adalah dunia besar Xuan Huang tempat dia tinggal, yang kedua adalah dunia kebesaran yang ditempati oleh Istana Bintang Wuji, dan yang lainnya adalah tempat kelahiran penghargaan besar. Teknik dewa, dunia besar Feng Shen. Namun, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, apakah itu dunia tanpa keagungan atau dunia agung para dewa yang dianugerahkan. Tidak yakin seperti apa kelihatannya. Suatu hari, kekuatan gaib saya akan mencapai puncak kultivasi, dan untuk menjadi makhluk seperti Huang Quan, saya akan melakukan perjalanan keliling 3.000 dunia. Tapi sebelum itu, saya akan membunuh Su Xiuyi dan menjadikan orang ini senjata ajaib. Tidak, untuk menurunkannya menjadi binatang, babi dan guk-guk, biarkan dia kawin dengan babi dan guk-guk yang sama. Fang Han ingat bahwa Su Xiuyi menggunakan teknik reinkarnasi yang hebat untuk membubarkan jiwa Fang Qingshui. Kebencian terhadap orang ini bahkan melampaui Hua Tiandu. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan orang itu sekarang, dan dia setidaknya harus berkultivasi sampai ke titik keabadian. Setelah berkultivasi ke tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, mereka hanya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangku, Fang Han, aku menemukan sebuah labu di dalam tubuh binatang suci pemakan jiwa, lihat. Ini adalah labu pembalik naga. Pada saat ini, suara yang terdengar dan memasuki pikiran Fang Han. Oh, Fang Han menggerakkan tubuhnya dan memasuki kedalaman pintu abi. Saya melihat ki iblis abi yang tak terbatas, terjalin menjadi rantai padat, menjebak binatang suci pemakan jiwa sampai mati, tetapi binatang iblis ini sangat kuat dan terus mengaktifkan vitalitasnya, mencoba untuk berjuang keluar. Ledakan. Fang Han datang ke sini dengan keagungan dan memandang binatang itu dengan dingin. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa keluar. Pemakan jiwa, kamu ingin berkomplot melawanku, tetapi kamu tidak berharap itu diplot olehku, menurutmu. Apakah sumpah setan batin bekerja untukku? Itu salah. Aku pernah bertemu dengan seorang lelaki tua dengan setan batin. Sihir hatinya yang besar ribuan kali lebih baik dari milikmu. Alam iblis, dan senjata Tao yang tak tertandingi ini, dapat memurnikan yang lemah sumpah iblis batiniah dalam sekejap. Anda harus menyerahkan harta di tubuh Anda. Saat berbicara, 3.000 mata iblis Fang Han mulai berfungsi lagi,
dan dia segera melihat labu kecil di dalam binatang suci yang melahap jiwa. Labu ini berwarna ungu kuning, dan sepertinya ada seekor naga yang berkeliaran di atasnya. Ini sebenarnya perangkat lain. Dan labu ini, Fang Han tampaknya telah melihat catatan di panduan rahasia Tianlong, yang disebut labu transformasi naga. Dikabarkan bahwa itu dirancang khusus untuk melelehkan makhluk itu dengan darah Tianlong, dan mengubahnya menjadi energi naga di dalamnya. Dan menyimpan tanaman obat di dalamnya dapat meningkatkan spiritualitas tanaman obat. Ada juga berbagai fungsi untuk menangkap musuh dan melepaskan Long Wei. Fang Han menekan binatang suci yang melahap jiwa dan mendambakan koleksinya. Binatang buas ini dapat mengambil sejuta yang dan murni untuk membeli dirinya sendiri, dan penyimpanan di tubuhnya pasti sangat kaya. Sayang sekali jika tidak dibuang. Senjata ajaib ini, alat Tao yang tak tertandingi, ini adalah gerbang harta karun legendaris Abi dengan cara ajaib. Jembatan batu yang Anda mobilisasi disebut Jembatan Naihe. Jika saya menebak dengan benar, ada senjata ajaib lain untuk menekan reinkarnasi dari surga disebut piring reinkarnasi. Bagaimana dengan senjata ajaib itu? Mengapa itu belum terungkap? Dikunci oleh Fang Hanchun, binatang suci pemakan jiwa mendapatkan kembali ketenangannya, dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kamu memiliki banyak pengetahuan, kamu sebenarnya tahu pintu Abi, Jembatan Naihe, dan piring reinkarnasi, tetapi aku tidak akan berbicara denganmu saat ini. Serahkan labu naga yang tersembunyi di tubuhmu, aku dapat membiarkan Anda bebas dari rasa sakit, jika tidak, saya akan membuat Anda tidak dapat melepaskan diri Anda di alam iblis kuno selamanya. Fang Han melambaikan tangannya. Apakah kamu akan memurnikanku menjadi pil kebangkitan peringkat 9? Binatang suci pemakan jiwa bertanya tiba-tiba. Ya, aku punya ide ini, tetapi jika kamu bekerja sama denganku, aku mungkin bisa melepaskanmu. Fang Han berkata dengan santai. Jangan bohong, aku telah sepenuhnya mengalami kelicikanmu, bahkan jika aku menyerahkan labu berbentuk naga, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Binatang suci pemakan jiwa itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa percaya pada semua. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda tidak menyerahkannya, saya tidak akan bisa memaksanya? Anda tidak makan roti, Anda tidak dihukum, dan Anda meminta masalah. Di pintu ini Abi, bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menghilangkan vitalitasmu. Akan lebih mudah bagiku untuk memurnikanmu. Di atas kepala Fang Han, tangan Buddha besar muncul, telapak tangan besar, dan sebuah bola mata muncul, dengan kejam menggali ke dalam tubuh binatang suci yang melahap jiwa, dan segera meraih tubuhnya, Dragon Labu. The Soul Eater Secret Beast menjerit nyaring. Meskipun telah menjadi sebuah dunia, alam iblis pemakan jiwa sepenuhnya dikendalikan oleh alam iblis abadi. Sekarang seluruh tubuh diblokir, dan tidak ada kemampuan untuk melawan. Dragon Transformation Labu benar-benar ditarik keluar. Ketika menariknya keluar, Fang Han tidak membuka labu transformasi naga, tetapi terbang keluar dari cahaya Dapudu Zen-nya sendiri, menyinarinya selama lebih dari 1 jam, dan tiba-tiba ada letusan dari labu. Dengan suara teredam, Fang Han melambaikan tangannya untuk membuka labu. Binatang pemakan jiwa, kamu berada di labu pembalik naga, dan kamu juga menyembunyikan dewa dan dewa 9 anak dan ibu. Itu tidak buruk. Jika aku dengan paksa membuka labu pembalik naga tadi, iblis rahasia guntur akan meledak, dan senjata Tao juga akan mengikuti. Ledakan. Sayangnya, saya sudah menduganya sejak lama, jadi saya pertama-tama menyinarinya dengan cahaya Buddha untuk menyelesaikan keluhan pada guntur sihir rahasia surgawi 9 putra dan ibu. Fang Han melambaikan tangannya, dan dari labu transformasi naga, 9 proyektil hitam pekat seukuran telur dan bola seukuran kepala manusia terbang keluar. 9 kecil dan 1 besar, kehidupan tanpa akhir. Ini adalah salah satu bola petir paling kuat dengan cara ajaib. Dibandingkan dengan Gunung Wanlian hari itu, Heavenly Demon Shard Divine Thunder yang dilatih dengan jiwa 100 juta hiu jahat jauh lebih besar. Menurut rumor, 9 anak ini dan ibu mereka semuanya adalah dewa, dan masing-masing dari mereka membutuhkan 100 juta jiwa manusia untuk mengumpulkan semua jenis ki ganas sebelum mereka dapat dipadatkan. Kamu, The Soul Eater Saint Beast melihat bahwa ia tidak dapat menangani Fang Han, giginya gatal, tetapi tidak berhasil. Coba saya lihat, berapa banyak pil obat yang ada di labu pembalik naga Anda. Fang Han mengabaikan kertakan gigi binatang suci yang melahap jiwa itu, dan membuang labu itu dari udara tipis. Tiba-tiba, energi yang murni di dalamnya berkedip-kedip, gemerincing wow, sepertinya sungai Tianhe rusak, dan pil obat yang murni dicurahkan secara langsung. Satu tumpukan lain, ada 3.000 tumpukan, dan setiap tumpukan yang dan murni memiliki 10.000 keping. Ternyata 30 juta yang dan murni. Selain itu,
Pil yang murni ini juga terkontaminasi dengan napas naga yang kuat, ruang setiap pil yang murni menjulang, dan ada hantu naga emas yang berenang. 30 juta pil yang murni, masing-masing 10.000 keping membentuk tumpukan, dipelihara oleh labu naga, dan mengolah kekuatan naga. Tampaknya setelah Anda berhasil mengolah 30 juta pil yang murni ini, Anda ingin meminumnya dalam satu gerakan dan menerobos. Ada beberapa ide tentang menjadi abadi. Sayangnya, setelah 30 juta pil yang murni ini, tidak ada harta yang bagus lagi. Fang Han membuangnya, dan labu pembalik naga itu menyatu dengan tubuhnya. Kekayaan 30 juta pure yang pills, diubah menjadi ramuan Xuan Huang Great World, adalah 300 miliar. 300 miliar, apa yang bisa dibeli? Tak terbayangkan. Namun, pil labu ini semuanya terkontaminasi dengan kekuatan naga. Mereka telah dibudidayakan untuk waktu yang lama. Mereka berbeda dari pil yang murni biasa. Fang Han secara alami akan membiarkannya menumpuk dan mengolahnya. Keabadian sedikit lebih pasti. Pemakan jiwa. Ketika saya mengumpulkan sisa bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan peringkat 9, Anda akan benar-benar mati. Apalagi yang harus Anda katakan? Fang Han mengumpulkan labu transformasi naga dan 30 juta pil yang murni. Setelah itu bahwa, dia bermain dengan 9 putra dan ibu adalah iblis misterius surgawi dan dewa petir dan bertanya sambil tersenyum. Aku punya banyak rahasia dalam diriku. Jika aku mengambil sebuah rahasia, bisakah aku menukarnya denganmu untuk tidak memurnikanku? Binatang suci pemakan jiwa tiba-tiba berkata, "Oh, rahasia apa? Mari kita dengarkan." Fang Han tahu bahwa makhluk suci yang melahap jiwa ini telah menelan jiwa-jiwa biksu yang tidak dikenal dan mengetahui banyak hal. Dengan menanyakannya seperti ini, dia ingin mendapatkan beberapa rahasia berharga. Pemakan jiwa suci. Dia memutuskan untuk memerasnya hingga kering. Ini adalah rahasia harta karun, dan itu adalah harta karun di dunia besar Xuan Huang. Saya dapat melihat bahwa Anda berasal dari dunia besar Xuan Huang. Binatang suci jiwa suci tiba-tiba berbicara dengan nada misterius. Rahasia rumah harta karun di dunia besar Xuan Huang. Biarkan aku mendengarnya. Fang Han merasakan sedikit ketertarikan di hatinya. Ada banyak rahasia di binatang suci yang melahap jiwa. Kamu harus berjanji untuk tidak memurnikanku sebelum aku mengatakannya. The Soul Eater Holy Beast tertawa. Jangan berpikir tentang penyiksaan untuk mengekstrak pengakuan. Aku dapat menghapus ingatan di kepalaku kapan saja. Kamu harus tahu itu, basis kultivasi pada level kami, ingatan apapun dapat dihapus sepenuhnya dalam satu pikiran. Selain itu, saya juga dapat memodifikasi ingatan saya sendiri untuk memberitahu Anda berita yang salah. Mari kita bicara, biarkan aku melihat berapa nilai rahasiamu. Jika itu cukup berharga, aku tidak akan memperbaikinya. Fang Han berbicara perlahan, tetapi dia sudah memutuskan untuk memperbaiki binatang pemakan jiwa ini menjadi peringkat 9 pil kebangkitan menyelamatkan Fang Qingshui lebih penting daripada rahasia harta karun apapun. Jangan bilang, itu rahasia paling terkenal dari rumah abadi Taiyuan di dunia besar Xuan Huang. Bahkan jika kamu memberitahuku tentang itu, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Apa? Kamu bahkan tahu tentang rumah abadi Taiyuan? Binatang suci pemakan jiwa terkejut. Sepertinya kamu benar-benar orang di dunia besar Xuan Huang. Kamu sangat jelas tentang dunia Xuan Huang besar, tapi apa yang aku inginkan untuk memberitahu Anda tidak terlalu banyak. Yuan Immortal Mansion. Tetapi seorang Immortal Venerable dengan nama yang sama dengan Tai Yuan Immortal Venerable, disebut Immortal Venerable Pan Wu, Anda tahu, dia juga meninggalkan perpustakaan Tian Wu. Tidak banyak orang di sana, dunia tahu rahasia ini. Kebetulan menelan seorang kultivator lepas yang mengetahui rahasianya. Dan dia juga mendapatkan peta perpustakaan Tian Wu dan segala macam metode terlarang. Perpustakaan Tian Wu, Yang Mulia Pan Wu Abadi. Begitu Fang Han mendengar dua nama ini, hatinya melonjak seperti gelombang. Bukankah ini rahasia utama Hua Tiandu? Namun, wajahnya tidak menunjukkannya sama sekali. Lanjutkan bicara. Di perpustakaan Tian Wu Xianzun, ada rahasia tak terbatas. Yang paling kuat adalah kunci Dewa Liar. Kunci Dewa Liar adalah ketika Xianzun Pan Wu bertarung melawan Protos dan membunuh para dewa. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Banyak dewa dan kaisar, dan kemudian menggunakannya lagi. Itu terbuat dari kayu suci besar yang tidak disebutkan namanya, yang dapat membuka pintu ke negeri dongeng dan mencerahkan orang-orang ke alam rahasia umur panjang. Suara binatang suci pemakan jiwa itu penuh godaan. Jika Anda mendapatkan kunci Dewa Liar, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda. Masuklah ke alam rahasia umur panjang sendiri. Anda sekarang berada di tingkat ke-10 dari kekuatan gaib, dan saya telah melihatnya. Napas raksasa kuno di tubuhmu berasal dari harta keluarga naga, 8 Buddha.
Matamu sangat akurat. Fang Han menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Juga, ada boneka dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya di gudang Tianwu. Boneka dewa bela diri mahir dalam seni bela diri, dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan tangguh yang tak tertandingi. Mereka dapat bersaing dengan master yang dapat mengubah hidup mereka di tingkat ke-10 dari kekuatan supernatural. Tapi ini bukan yang paling penting, yang paling penting adalah ada juga boneka para dewa liar di gudang Tianwu. Mereka adalah boneka yang dibuat oleh Immortal Panwu yang membunuh kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya dan memurnikan mayat mereka. Menurut rumor, ada 9-81. Jika Anda mendapatkan tangan Anda memiliki 9.981 raksasa kuno untuk melindungi hukum untuk Anda. Bunuh musuh untuk Anda. Dapatkan energi untuk Anda, sempurnakan senjata ajaib untuk Anda, dan sempurnakan pil obat untuk Anda. The Soul Eater Saint Beast berkata lagi terutama kunci Desolate God, yang merupakan sepotong kayu suci kuno yang tidak disebutkan namanya, dicampur dengan esensi jiwa dari Infinite Protoss, dan disempurnakan menjadi senjata Tao yang tak tertandingi, yang dapat diubah menjadi abadi. Senjata hanya dalam satu langkah. Faktanya, itu sudah memiliki kekuatan senjata abadi, tetapi tidak memiliki hukum keabadian. Tetapi jika Anda memilikinya, Anda dapat mengubah garis keturunan Anda menjadi garis keturunan para dewa, melipat gandakan kekuatan. Tidak untuk menyebutkan bahwa ada banyak senjata ajaib dan alat Tao di rumah harta karun ini. Pada masa itu, Panwu abadi sebenarnya dapat naik ke alam abadi, tetapi karena dia terlalu sombong, dia membunuh beberapa pasukan Protoss, dan membangkitkan kaisar ilahi di Protoss untuk mengambil tindakan dan membunuhnya. Namun, gudang Tianwu disembunyikan. Hanya saya yang bisa mengikuti peta dan menemukan gudang senjata surgawi yang sebenarnya. Kunci Dewa Sunyi, Wayang Dewa Bela Diri, Wayang Dewa Sunyi, Ras Dewa, Panwu yang mulia abadi, gudang seni bela diri surgawi Hua Tiandu, hahaha, tidak perlu usaha untuk menemukan tempat istirahat melalui sepatu dan besi. Fang Han bergumam dalam hatinya. Rumah harta karun Huang Quan, dikelilingi oleh geng Su Xiuyi, aku tidak bisa membukanya. Tetapi jika aku mendapatkan banyak rahasia dari rumah harta karun Tianwu, aku bisa membukanya, itu dulu dan manfaatkan. Dihargai tidak lebih dari rahasia gudang Tianwu. Jika saya tahu rahasia ini, apakah dia masih berharga? Apakah dia masih berharga? Tapi itu bukan hal semalam untuk mendapatkan rahasia dari Soul Eater. Palsu dia. Matanya berkeliaran sejenak, dan Fang Han terdiam. Wajah pemakan jiwa juga menunjukkan senyum licik meskipun kamu kuat, kamu juga mengorbankan prasasti dewa yang diberikan, dan kamu ingin berintegrasi ke dalam tubuhmu dan mengkonsolidasikan organ internalmu, tetapi paling banyak kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dan berbaring. Untuk Anda, fondasi yang kuat memiliki efek penyelamatan bagi Anda untuk menjadi abadi setelah Anda melangkah ke keabadian, tetapi tidak ada gunanya bagi Anda untuk menembus alam rahasia keabadian. Semakin kokoh Anda menyimpan, semakin kuat gerbangnya dunia peri, semakin sedikit itu akan terbuka untuk Anda. Tidak ada gunanya minum pil obat apapun, Anda harus mendapatkan kunci Dewa Desolate sebelum Anda akhirnya bisa melangkah ke alam rahasia umur panjang, atau bahkan menjadi abadi, dan kemudian memahami hukum luar angkasa. Apakah Anda pikir saya tidak tahu rahasia toko Tianwu? Fang Han tertawa keras. Saya telah mempelajari semua teknik dasar Immortal Panwu Immortal. Orang-orang dari pintu, di antara sekte Ascension kami, ada orang bernama Hua Tiandu, dia memiliki warisan Panwu Immortal Venerable, dan memiliki tungku kuno Great Wilderness. Sekte Ascension kami sedang bersiap untuk membuka gudang Tianwu. Saat dia tertawa, 9 manik-manik muncul di atas kepalanya, masing-masing sangat jernih, itu adalah manik-manik asli dari kekuatan magis sumber besar yang memurnikan Ruizi. Peninggalan asli, peninggalan asal, sebenarnya ada 9. Kamu benar-benar telah menguasai teknik asal besar. Seru Soul Eater kaget. Itu benar, aku tahu semua rahasia toko Tianwu, jadi hartamu sama sekali bukan rahasia bagiku. Fang Han berbalik dan hendak pergi. Aku tidak akan berbicara denganmu sekarang, aku pergi ke kekacauan. Benua, beli bahan obat dan bersiap untuk memurnikanmu. Jangan seperti ini, aku mungkin tahu lebih banyak rahasia daripada kamu. Soul Eater buru-buru berkata juga, kamu mungkin tidak dapat mengambil manfaat dari harta seluruh sektemu. Jika kamu menguasai lebih banyak rahasia, ini sangat bermanfaat bagi Anda. Ini adalah lokasi tersembunyi gudang Tianwu, peta, lihat itu, jika itu berharga, saya akan bertukar bagian lain dari peta, serta beberapa rahasia internal dan berbagai batasan dengan Anda. Saat berbicara, pemakan jiwa membuka mulutnya dan memuntahkan udara hitam, yang berputar dan mengembun menjadi peta padat. Fang Han bergerak,
dan peta itu jatuh ke telapak tangannya. Sekilas, dia mengingatnya di dalam hatinya. Kemudian ditutup. Masih tenang dan diam, dia hanya mencibir, berbalik dan pergi. Hei, 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 Anda membuat pernyataan. Pemakan jiwa berkata dengan cepat, inilah yang saya rencanakan untuk melawan Istana Bintang Wuji, dan seorang penatua mendapatkannya. Istana Bintang Wuji telah merencanakan dunia besar Xuan Huang untuk waktu yang lama. Saya tahu harta karun itu dengan baik. Informasi mereka benar-benar terperinci dan tanpa kesalahan, dan saya tidak akan menipu Anda sedikit pun. Pikir-pikir dulu, hal kecil seperti ini tidak bisa menyelamatkan nyawamu sama sekali. Fang Han tidak mengatakan apa-apa lagi, mendengus dingin, berbalik dan pergi, meninggalkan pintu abi. Hahaha, hahaha. Begitu dia keluar dari pintu abi, Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Sungguh beruntung kali ini, bisa mendapatkan rahasia gudang Tianwu dari pemakan jiwa. Tanpa ini rahasia, Hua Tian itu hanya omong kosong. Bagaimana jika dia berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, bukankah dia akan dimainkan sampai mati oleh kita? Jangan terlalu senang, binatang suci pemakan jiwa sangat licik, dan apa yang kamu dapatkan dari mulutnya mungkin tidak akurat. Aku harus menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan lebih banyak barang dari mulutnya. Sendok barang bagus, saya tidak bisa membiarkan Hua Tian mendapatkannya. Jika dia mendapatkan alat Tao yang tak tertandingi ini dan mendapatkan boneka dewa gurun darinya, maka saya tidak akan pernah diselamatkan. Tunggu sampai saya mengeluarkan semua uang dari mulut binatang suci pemakan jiwa. Rahasia, benda ini tidak memiliki nilai. Kamu menyimpannya dengan baik, Fang berkata dengan dingin. Tentu saja, saya akan membiarkannya menderita dari neraka Avici setiap jam, dan saya harus membiarkannya mengungkapkan semua rahasianya. Bagaimanapun, saya memiliki yang dan murni yang cukup sekarang, dan saya memiliki modal untuk memotivasi Huang Kuantu. Yan bersiap, itu berpengalaman dalam memeras pengakuan melalui penyiksaan. Simpan sedikit, saya tidak punya banyak pil yang murni sekarang, hanya ada 9 juta yang tersisa. 30 juta pil yang murni dalam labu transformasi naga ini terkontaminasi dengan kekuatan naga dan sedang dibudidayakan, sehingga tidak dapat disia-siakan. Fang Han mengangguk, menasihati, dan terbang keluar. Di antara 8 rumah jagal, 4 raksasa mengorbankan dan menyempurnakan prasasti dewa yang diberikan, dan itu berada pada titik kritis. Fang Han hanya memperhatikan dan mengirim senjata ajaib ini ke kedalaman peta Huang Kuan. Dan dia sendiri, melihat benua kacau tak terbatas yang mengambang di kejauhan, tubuhnya bergerak 5.000 mil dalam sekejap, dan jatuh langsung. Sekarang kecepatan terbangnya meningkat lagi, dan tubuhnya benar-benar terkejut, jaraknya telah mencapai 5.000 mil, dan lagi, jaraknya 10.000 mil. 108.000 mil, yaitu, beberapa tarikan napas. Tentu saja, pada kecepatan ini, tidak mungkin untuk memindahkan bintang. Jika dia baru saja terbang kembali ke dunia Xuan Huang, pada dasarnya akan memakan waktu 10.000 tahun. Apalagi, jalan layang semacam ini menghabiskan vitalitas yang mencengangkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memperoleh sejumlah besar pure yang pil sekarang, dia tidak akan berani menggunakannya. Mana dalam pikirannya berjalan liar, dan energi yang murni terbakar. Dalam 2 jam, Fang Han terbang ke benua yang kacau dan menemukan tempat dengan fluktuasi mana yang sangat kuat untuk mendarat. Ini adalah kota di luar kota, kanopi besar berbentuk telur berwarna putih susu menutupinya, dan ada beberapa orang yang berpatroli di luar. Banyak biksu juga turun dari langit dan memberikan yang dan murni kepada para inspektur ini, dan kemudian para inspektur membuka pintu untuk membiarkan orang-orang ini memasuki kota. Fang Han segera tahu bahwa kota ini adalah pasar yang besar, dan hanya ketika seseorang memasukinya, seseorang dapat melakukan bisnis. Beli, jual, dan tukar semua jenis harta jenius. Ini adalah pasar di benua yang kacau. Ditutupi dengan hukum terlarang putih susu, setiap orang yang memasuki pasar harus menyerahkan pil obat. Fang Leng melihatnya dan menemukan bahwa langit berbentuk telur putih susu, yang mencakup radius ribuan mil, sebenarnya adalah produk yang lebih rendah. Kecemerlangan alat Tao, kecuali itu adalah raksasa kuno, tidak ada yang bisa menghancurkannya secara paksa. Secara alami, Fang Han bisa membukanya dengan tangan terangkat, tetapi itu tidak perlu. Dia terbang, dan 2 biksu segera menyambutnya. Kedua biksu ini, mengenakan pakaian hitam dengan sulaman naga emas di dada mereka, adalah karakter yang baru saja melangkah ke alam mistik kekuatan gaib, dan wajah mereka masih menunjukkan jenis aura superior setelah mengambil 1 langkah ke langit. Senior ini, silakan tinggal dan masuk ke pasar Fei Tianmen saya. Anda harus membayar yang dan murni sebagai biaya masuk dan keluar. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian.
Seorang kultivator memandang Fang Han, nadanya tidak sombong, tapi dia dapat dilihat bahwa kekuatan Fang Han jauh lebih unggul darinya. Buka pintunya. Fang Leng berkata dengan dingin, melambaikan tangannya, dan Yang dan murni jatuh ke tangan biarawan itu. Biksu itu memeriksanya, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas harta karun ajaib, dan kemudian merobek celah di langit putih susu dengan tangannya. Senior, silakan masuk. Fang Han mengangguk, menghindar, dan jatuh ke kota. Dia sudah mendapat kabar dari Luo Yin dan Mo Jin. Di benua yang kacau, ada pasar perdagangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pil obat terpadu semuanya adalah pil yang murni. Di antara mereka, dia tahu pasar terbesar, dan pasar Fei Tianmen sangat besar. Anda dapat membeli banyak ramuan langka, semua jenis harta. Bahkan beberapa raksasa kuno mendapat bahan bagus dan datang untuk menggantikannya dengan yang dan murni kali ini. Ginseng yang telah dibentuk selama 10.000 tahun. Ini telah dibudidayakan menjadi elf. Ini digunakan untuk membuat obat dan dapat meningkatkan 10 tahun kehidupan. Sepotong tiang kosong, yang berisi kekuatan ruang, dapat disempurnakan menjadi tas ajaib, produk penyimpanan suci untuk tas Qiankun. Hanya 10 yang dan murni. Mari kita lihat, datang dan lihat. Aesculus lucidum adalah bahan yang baik untuk memformulasi Zuyan dan. Ada 400 tanaman per yang dan murni. Datang dan belilah. Begitu Fang Han jatuh ke kota, napas berisik mengalir ke wajahnya, seolah-olah dia telah memasuki pasar sayur yang kacau. Ada biksu di mana-mana, jual beli senjata ajaib, jual beli bahan obat, dan tawar-menawar. Itu sangat berantakan, dan suasana vulgar dari debu merah tersampaikan. Kenapa tidak ada aturan di tempat ini untuk memperdagangkan senjata sihir? Fang Han mengerutkan kening, merasa bahwa itu terlalu berbeda dari Jiuding Xuan, Liga Liu Dao, dan Paviliun Tiandao di dunia besar Xuan Huang. Tempat perdagangan obat mujarab senjata ajaib di 3 tempat ini semuanya luar biasa, seperti tanah suci keluarga peri, dan akan ada yang norak seperti pasar sayur di sini. Pada saat ini, beberapa pembudidaya di alam fisik melihatnya jatuh dari langit, dan segera mengeluarkan beberapa bahan obat, mengelilinginya, dan memperkenalkannya kepadanya. Fang Han mengambil kesulitan dan melepaskan sedikit nafas kekuatan supernatural 10 tingkat, menentang langit dan mengubah hidupnya, dan segera mengguncang para biarawan, merangkak di tanah. Tiba-tiba, ada sedikit kebingungan di pasar ini. Dalam sekejap, beberapa pembudidaya berpakaian hitam muncul di langit. Mereka terbang ke bawah dan melirik Fang Han. Salah satu kekuatan gaib tingkat 5 dan pembudidaya di surga dan alam manusia memiliki banyak Fang Han untuk sesaat, seolah-olah mencoba mencari tahu kultivasi Fang Han, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa orang ini setidaknya di atas jin dan. Senior, apakah Anda memerlukan bantuan dengan sesuatu? Li Xiao, murid sejati Xia Fei Tianmen. Kultivator tingkat kelima dari kekuatan gaib dan alam surga dan manusia berkata dengan sopan. Saya ingin membeli beberapa bahan obat dan membuat pil obat. Ini digunakan untuk menerobos kemacetan alam rahasia umur panjang. Apakah Anda tahu di mana ada tempat untuk membeli dan menjual bahan obat yang bagus? Ini pertama kalinya saya telah datang ke pasar Fei Tianmen. Mengapa begitu berantakan? Kata Fang Han. Ternyata senior itu adalah pembangkit tenaga kekuatan supernatural tingkat 10, yang telah mengubah hidupnya melawan langit, tidak heran dia memiliki aura yang begitu kuat. Senior ingin membeli beberapa pil obat, tidak ada yang bisa dibeli, di luar, itu hanya beberapa biksu tingkat rendah yang melakukan transaksi. Itu tidak sebanding dengan senior. Lihatlah, senior, tolong bawakan kepadaku. Saat Li Xiao berbicara, dia memimpin Fang Han. Dengan kekuatan gaib tingkat ke-10, adalah mungkin untuk menumbuhkan alam rahasia umur panjang kapan saja dan menjadi raksasa dari segala usia. Ini setara dengan menjadi seorang pangeran. Di surga dan dunia, Anda dapat dihormati, bahkan di Promise Star Palace, Anda juga bisa dihormati bagaimanapun. Murid sejati Istana Bintang Wuji hanyalah raksasa kecil dari kekuatan gaib lapis ke-7. Ada perbedaan 3 tingkat dari tingkat ke-10 kekuatan gaib. Senior, Fei Tianmen kami telah menyatukan 13 gerbang timur benua kacau ini dan menandatangani kontrak. Kami dapat membeli semua bahan obat yang berharga di sini. Di depan adalah Fei Tianbaolou Fei Tianmen kami. Fang Han melihat sekeliling, dan benar saja, ada gedung bertingkat 13 yang megah di depannya. Tidak buruk, ada aura abadi di sini. Fang Han melemparkan 5 yang dan murni ke tangan Li Xiao sebagai hadiah. Terima kasih, senior. Li Xiao buru-buru membungkuk. 5 pil yang murni, di dunia besar Xuan Huang, setara dengan 50.000 pil, yang bukan jumlah yang kecil. Katakan saja beberapa kata, pimpin dan dapatkan, itu memang hal yang murah. Saat berbicara,
Fang Han sudah jatuh di bawah menara harta karun terbang. Di pintu masuk Baolou, ada dua biksu duduk bersila. Fang Han melihat sedikit, tetapi sedikit terkejut. Kedua biksu ini sebenarnya adalah 7 kekuatan gaib. Namun, inti emas mereka hanya mengandung 5 jenis kekuatan magis, dan kekuatan magis 5 elemen paling dasar adalah pembudidaya inti emas terlemah. Li Xiao, untuk apa kamu membawa orang ke sini? Aku tidak tahu Fei Tian Baolou, apakah kamu hanya mengizinkan pembangkit tenaga listrik dari kekuatan gaib tingkat ke-7 untuk memasuki bisnis ini? Kedua biksu membuka mata mereka dan bertanya. Dua saudara senior. Senior ini adalah sosok tirani dengan kekuatan gaib tingkat ke-10 dan mengubah hidupnya melawan langit. Karena dia ingin menerobos ke alam raksasa kuno, dia kekurangan beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil obat, jadi aku membawanya ke Fei Tian Baolou. Belilah, kata Li Xiao cepat. Ternyata itu adalah pembangkit tenaga gaib dengan kekuatan gaib tingkat 10 yang mengubah hidupnya melawan langit. Saya kasar, dan saya harap para senior tidak tersinggung. Kedua pembudidaya jin dan berkata dengan cepat, senior, silakan masuk. Fang Hanlong masuk, tetapi dia kagum. Di benua yang kacau ini, ranah kekuasaan menguasai segalanya. Dengan kekuatan yang cukup, Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari orang-orang. Ketatnya peringkat jauh lebih jelas daripada dunia besar Suan Huang. Bagaimanapun, dunia besar Suan Huang juga tergantung pada sekte dan asal. Memasuki gedung harta karun Fei Tian, dia segera merasakan bahwa langit dan bumi itu luas, mengungkapkan ruang yang dalam, dan Fang Han tidak terkejut. Dia sudah melihatnya. Ketika gedung harta karun Fei Tian dibangun, dia tidak tahu berapa banyak Void Spar pun menyatu. Oleh karena itu, ada kekuatan ruang di dalamnya. Dan gedung harta karun Fei Tian ini sendiri adalah senjata ajaib, senjata Tao tingkat rendah. Sama seperti babu Buddha, tetapi jauh dari kekuatan babu Buddha. Jika Fang Han menyebarkan 8 Buddha dengan seluruh kekuatannya, dia bisa langsung berubah menjadi gunung besar dengan lapisan ruang di dalamnya. Menyebabkan efek yang lebih ajaib daripada Fei Tian Baolou. Di dalam menara harta karun terbang, lapisan ruang dipenuhi dengan susunan senjata ajaib dan ramuan obat, bahan, dan ramuan obat yang mempesona. Ada juga banyak pembudidaya sombong yang bolak-balik, yang memiliki suasana abadi, yang sangat berbeda dari lingkungan seperti pasar sayur di luar. Fang Han mengangguk diam-diam. Saya ingin membeli rumput lupa khawatir, bunga yin dan yang, teratai akasia, 9 tanaman merambat abadi bahan obat ini. Apakah Anda memilikinya? Fang Han membuang daftar obat dan melemparkannya ke 2 ramuan emas. Pembudidaya juga memberi masing-masing dari 2 pembudidaya jin dan utama 100 pil yang murni. Terima kasih, senior. Kedua ahli ramuan emas menerima pil obat, melirik pil obat, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ramuan obat yang diinginkan para manula adalah ramuan langka antara surga dan bumi. Yang benar-benar langka. Kami memiliki beberapa herbal, tetapi harganya mahal. Beberapa dari mereka perlu dilelang di kedalaman Fei Tian Baolouku. Benarkah? Saya tidak masalah dengan harganya. Bawa semua bahan obat yang bisa Anda temukan. Perkirakan berapa banyak pure yang pills yang ada. Adapun bahan obat lainnya, Anda bisa membawa saya ke pelelangan di Fei Tian Baolou. Fang Han tidak menganggapnya serius, dia tahu bahwa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kebangkitan peringkat 9 sangat berharga dan langka, dan harus dibeli di pelelangan. Oke, mari kita buat perkiraan. Master inti emas dari 2 Fei Tianmen mengangguk dengan cepat dan hendak pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, sebuah suara datang, apakah Anda ingin memperbaiki ramuan obat ini untuk membuat pil kebangkitan peringkat 9? Sayangnya, pil kebangkitan peringkat 9 membutuhkan binatang suci yang melahap jiwa sebagai jiwa utama, dan obat semacam ini pasti hanya raksasa kuno yang bisa memperbaikinya. Seseorang benar-benar tahu metode pemurnian pil kebangkitan peringkat 9. Fang Han terkejut. Jika dia tahu Chang Yingying, Luo Suibei tidak tahu metode pemurnian spesifik. Dia menoleh dan melihat seorang wanita. Wanita ini sangat cantik. Fang Han menggunakan mata ajaibnya untuk melihatnya dan menemukan bahwa di belakang kepala wanita itu, ada cahaya terang, seolah-olah cermin memantulkan kecemerlangan. Yang pasti itu bukan raksasa keabadian. Karena raksasa kuno menyerap vitalitas dunia abadi, dia merasakannya. Namun, jika rekan Taois tertarik, saya dapat memberi Anda bahan obat ini. Anda tidak perlu pergi ke pelelangan. Saya tidak tahu caranya. Bahan obat ini sulit untuk dilelang. Wanita itu berjalan perlahan, dan Fang Han dapat dengan jelas melihat wajah asli wanita itu. Wajahnya halus, seperti burung gereja, sangat gesit, tetapi memiliki aura yang agung. Temperamen ini agak mirip dengan kepala sekolah Sekte Ascension, Feng Baiyu. Untuk beberapa alasan,
Fang Han merasa bahwa wajah wanita ini sangat mirip dengan Feng Baiyu. Dia tertegun sejenak, lalu melanjutkan pikirannya, gadis, apakah Anda benar-benar memiliki ramuan ini? Berapa banyak pil cunyang yang Anda inginkan? Saya akan membeli semuanya. Bolehkah saya menanyakan nama gadis itu? Nama saya Feng Yao Guang. Mata wanita itu sedikit menyipit, Fang Han menyipitkan mata ke atas dan ke bawah, dan senyum muncul di wajahnya. Jika rekan Tao benar-benar menginginkan ramuan ini, saya bisa memberikannya kepada sesama Tao, tetapi saya ingin untuk mengundang sesama Tao. Lakukan sesuatu. Feng Yao Guang. Di mana Anda sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya? Fang Han terus berpikir dalam hatinya, nama keluarga saya adalah Feng, dan nama keluarga saya Feng Baiyu, kepala sekolah dari Sekte Ascension, juga Feng, dan Feng ini. Wajah Yao Guang seperti Feng Baiyu agak mirip. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan kepala sekolah tertinggi Sekte Ascension saya? Ribuan tebakan melintas di benaknya, dan wanita itu bertanya lagi, teman Taois, apa maksudmu? Oke, sangat bagus. Fang Han kembali ke akal sehatnya, benar-benar membutuhkan banyak upaya untuk mendapatkan bahan obat yang saya butuhkan, dan Nona Feng benar-benar mengirimkannya kepada saya secara langsung, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini pasti sangat sulit, sederhana. Ini benar-benar tidak mudah. Sejujurnya, saya juga ingin memperbaiki pil kebangkitan peringkat 9, yang sangat berguna. Saya telah menyiapkan bahan obat ini, dan sekarang saya kehilangan bahan utama untuk binatang suci yang melahap jiwa. Saya mendengar bahwa ada yang ganas baru-baru ini. Binatang suci yang melahap jiwa telah datang ke sudut kekacauan ini, dapatkah rekan-rekan Tao bergabung dengan saya untuk menangkapnya? Bagaimana kalau kita mendapatkan binatang suci yang melahap jiwa dan memurnikan pil obat bersama-sama? Senyum muncul di wajah Feng Yao Guang, dan dia tersenyum sangat elegan. Menangkap binatang suci yang melahap jiwa. Saya tidak memiliki metode ini. Fang Han menggelengkan kepalanya berulang kali setelah mendengar ini. Ada desas-desus bahwa binatang suci yang melahap jiwa ini telah menghancurkan sejumlah sekte yang tidak diketahui, dan sekarang telah hampir menjadi jiwa iblis yang tak terpadamkan, yaitu alam keabadian, dan itu sangat licik. Beberapa raksasa kuno telah menemukan plot. Jika rekan Taois tidak yakin, mengapa Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan pil obat untuk memperbaiki pil kebangkitan peringkat 9? Feng Yao Guang tiba-tiba menyampaikan rasa spiritualitas, yang lain tidak tahu detail teman Anda, tapi saya bisa merasakannya. Ketika kamu keluar, sesama Taois sangat kuat, mereka memiliki nafas raksasa kuno, dan mereka juga memiliki senjata Dao yang kuat, jadi mereka harus memiliki kekuatan untuk menaklukkan binatang suci yang melahap jiwa. Oh. Fang Han memberi Feng Yao Guang pandangan yang berbeda, lalu diam-diam menggunakan 3.000 mata ajaib untuk melihat wanita itu lagi, dan menemukan bahwa tubuh wanita itu bersinar terang, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kelompok cahaya terang ini sangat luar biasa, dan kekuatan Huang Kuantu tidak dapat menembusnya. 3.000 mata iblis Fang Han sendiri dapat dikatakan menembus 9 pengasingan, dan dia tidak dapat melihat melalui kelompok cahaya terang ini. Apa kelompok cahaya terang ini? Senjata ajaib pada wanita ini. Tapi tidak terlihat seperti itu. Tampaknya menjadi kecemerlangan dalam dharma surga dan bumi. Metode kultivasi macam apa itu? Atau apakah ada senjata ajaib yang kuat? Fang Han menonton beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa melihat semangat sejati wanita ini. Nona Feng Yao Guang, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Fang Han mengayunkan tangannya, dan dua Master Fei Tianmen Jin dan di sekitarnya saling memandang, dan kemudian mundur dengan sadar. Mereka melihatnya. Apakah itu Fang Han atau Feng Yao Guang? Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan, atau lebih baik mempertahankan bisnis mereka sendiri. Mungkinkah rekan Taois itu berjanji padaku? Feng Yao Guang mengamati ekspresi Fang Han, dan senyum muncul di wajahnya. Tanpa diduga, di kedalaman langit berbintang yang jauh, di benua yang kacau, saya masih bisa bertemu sekte yang sama. Kakak senior Yao Guang, Anda belum pernah berada di gerbang kenaikan selama bertahun-tahun. Zhong Tiandu, Dongling Qiao, Si Jialan, Nanwan Luo, Bei Yao Guang, aku sudah lama tidak bertemu dengan kakak senior Yao Guang, tetapi melihatnya di sini hari ini hanyalah semacam takdir. Fang Han tiba-tiba, perasaan spiritual berlalu. Apa yang kamu katakan? Benar saja, sinar pemikiran spiritual Fang Han melintas, dan Feng Yao Guang terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Siapa kamu? Siapa kamu? Pada saat Feng Yao Guang terkejut, matanya juga meledak menjadi cahaya ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meledak, Fang Han segera merasakan dunia berputar. Di langit, sekelompok cahaya terang meledak, seluruh dunia sementara itu, di mana-mana cerah dan indah,
seperti matahari yang terik di langit, hancur pada saat ini. Di dunia, semuanya adalah aurora, semua cahaya, luas dan menakutkan, menembus alam semesta. Fang Han jatuh ke lautan cahaya yang tak terbatas, tidak bisa melepaskan diri. Semua cahaya, menyinari dirinya, tampak meleleh. Apa ini? Alam spiritual. Bagaimana saya bertemu dengan orang cabul yang kuat ini? Saya belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, tetapi saya telah memadatkan alam spiritual saya sendiri. Bukankah itu sekuat saya? Fang Han segera tahu bahwa ini adalah alam spiritual, dan Feng Yaoguang, wanita ini, menunjukkan alam spiritualnya dalam sekejap, menjebak jiwanya ke dalamnya. Untungnya, dia memiliki mana yang tinggi dan juga telah berkultivasi menjadi 2 domain spiritual. Jika tidak, dia akan segera hilang, rohnya akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain, dan untuk sementara dia akan menjadi mayat berjalan. Malam abadi, domain iblis panjang, kegelapan abadi, menyelimuti dunia pada saat ini. Dia menunjukkan domain iblis kunonya sendiri, kegelapan tanpa batas, tragis, licik, kebencian, rasa sakit, meresap dari lubuk jiwanya ketika dia keluar. Dia langsung menekan penutup cahaya yang tak terbatas. Ya, alam spiritual, bagaimana mungkin? Anda belum mengembangkan alam rahasia umur panjang, bagaimana Anda bisa berkultivasi ke alam spiritual? Tidak ada orang seperti saya di dunia ini. Di kedalaman cahaya, sebuah suara terkejut cahaya kaisar, cemerlang agung, hebat untuk selamanya, mengejar matahari dan bulan, cermin menggantung tinggi, wawasan ke surga. Sebuah mantra kuno dilantunkan, bergema dari kedalaman cahaya, dan kemudian kelompok cahaya ini 10 kali lebih kuat. Fang Han tiba-tiba merasa bahwa, bahkan jika itu adalah harta dengan kualitas terbaik, itu akan menguap dalam sekejap oleh cahaya ini. Bahkan jika itu adalah harta karun, itu adalah alat Tao tingkat rendah, dan juga menghadapi demam tifoid yang parah. Pada saat ini, dia tidak berani mengabaikan, sementara kutukan melintas di hatinya, dan di sisi lain, dia memancarkan mantra 6 karakter Buddhisme. Segera, 2 alam spiritual, alam iblis kuno dan tanah kebahagiaan murni, digunakan secara bergantian, membentuk yin dan yang dan 2 meter. Berputar dengan kecepatan tinggi, cahaya itu terkoyak hanya dalam 1 klik. Cahaya memudar seperti air pasang. Pada saat cahaya memudar, tampaknya keterkejutan Feng Yaoguang bercampur aduk. Kedua master di alam spiritual saling berhadapan dalam sekejap, meskipun itu bukan pertempuran kekuatan supernatural, mereka juga tidak memiliki fluktuasi mana, mereka sangat berbahaya. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak tahan, itu harus sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Kakak senior Yao Guang, saya selalu berpikir bahwa di antara sekte Ascension saya, Hua Tiandu adalah yang paling menonjol dan terkuat, tetapi saya tidak berharap tabungan Anda lebih kuat daripada miliknya. Apa nama domain spiritual Anda? Fang Han tersenyum, dan gelombang perasaan spiritual lainnya disampaikan ke masa lalu, tetapi dia diam-diam terkejut. Jika dia tidak mengembangkan kekuatan supernatural tingkat 10 dan mengubah hidupnya melawan langit, dia mungkin tidak dapat menghancurkan yang lain, alam spiritual partai hari ini. Feng Yaoguang ini, jika di dunia besar Xuan Huang, jelas merupakan orang pertama dalam daftar kandidat umur panjang. Fang Han sekarang merasa bahwa dia tidak yakin bisa mengalahkan wanita ini. Tentu saja, itu adalah kekuatannya sendiri, dan dia tidak yakin untuk mengalahkan wanita ini, tetapi dia tidak bisa menghitung Huang Kuantu, 8 Buddha, 4 raksasa abadi agung, jimat listrik abadi, dan pedang guntur kekacauan besar. Singkatnya, kekuatan Feng Yaoguang ini di atas Fan Qingying dan Yan Sui. Tentu saja, ini bukan hari air berasap saat ini, tetapi hari air berasap tahun ini. Dalam Yan Sui Tian saat ini, Fang Han mengajarkan teknik 5 elemen besar, dan bahkan memperoleh alat Tao tingkat tinggi yang disebut kompas Hatian. Berkultivasi di tungku ilahi abadi artefak abadi pasti akan dapat mengolah tubuh abadi. Kamu juga dari dunia besar Xuan Huang. Kamu benar-benar tahu Hua Tiandu, kamu benar-benar dari sekte Ascensionku. Feng Yaoguang berdiri di tempat, ekspresinya tidak berubah, matanya sedikit terkejut, tapi dia tenang. Sian, Fang Han baru saja berada di alam iblis kuno, dan tanah murni kebahagiaan tidak membahayakan dirinya. Bebaskan saja dari belenggunya. Mengandalkan ini, kekuatan wanita ini benar-benar melampaui raksasa biasa di zaman ini, dan bahkan melampaui peran Ruizi. Apakah kamu benar-benar dari sekte Ascension? Kakak senior Yao Guang di Bei Yao Guang. Fang Han akhirnya mendapat konfirmasi. Dia melihat wanita ini, yang mirip Feng Baiyu, dan namanya Feng lagi. Ada juga kata Yao Guang, jadi saya mengujinya, dan benar saja, ada suatu kebetulan di dunia, wanita ini sebenarnya adalah Bei Yao Guang, salah satu dari 5 penguasa Jindan.
Di antara beberapa sekte Ascension, ada total 5 murid yang luar biasa, di antaranya Hua Tiandu, Wan Luo, Ling Xiao, Jialan, dan Yao Guang. Fang Han sangat akrab dengan 4 yang pertama, tetapi Yao Guang adalah satu-satunya yang belum pernah melihatnya. Wanita ini tidak pernah muncul di sekte, dan dikatakan bepergian keluar. Tapi ini berkeliaran di luar, dan di luar terlalu jauh. Kamu adalah murid sekte Ascension saya, bukti apa yang kamu miliki? Feng Yao Guang mengerutkan kening, dan perasaan ilahi melewati saya berada di sekte Ascension dan tidak pernah melihat Anda. Itu kakak senior Yao Guang, Anda sudah terlalu lama berada jauh dari sekte Ascension. Saya tidak tahu bahwa sekte Ascension saya telah menjadi lebih dan lebih makmur di bawah kepemimpinan kepala sekolah, Feng Baiyu. Fang Han saya hanya diperkenalkan pada itu selama 5 tahun. Tapi kakak senior Yao Guang, Anda hanya perlu kembali. Ketika saya sampai di dunia besar Xuan Huang, saya bisa langsung tahu seberapa terkenal kami Fang Han. Sebagai orang pertama dalam daftar kandidat umur panjang, dia memenggal kepalanya murid Tai Jindan, dan apa yang dia lakukan tersebar di seluruh langit. Aku masih punya bukti apa yang aku perlukan untuk membuktikan diriku. Semua orang di dunia tahu namaku, Fang Han, dan tidak perlu membuktikannya. Fang Han tertawa lagi dan lagi. Kamu baru menjadi pemula selama 5 tahun, dan kamu memiliki basis kultivasi seperti itu. Aku tidak percaya. Feng Yao Guang berkata dengan dingin. Saya berlatih di rumah abadi Taiyuan selama 20 tahun, dan diselamatkan oleh Maha Guru Feng Baiyu dengan cermin kaisar. Fang Han berkata masalah ini, di dunia besar Xuan Huang, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak. Xiao, tapi kakak senior Yao Guang, bagaimana Anda datang ke wilayah bintang sudut kekacauan ini? Tempat ini jauh dari dunia besar Xuan Huang. Saya tidak tahu berapa mil jauhnya, jika saya tidak menggunakan peta Huang Kuan, saya tidak akan belum bisa terbang ke sini. Huang Kuantu, kamu mendapatkan Huang Kuantu. Sekarang aku yakin kamu adalah murid sekte Ascension saya. Tanpa diduga, ramalan tahun ini akhirnya berhasil. Keturunan Kaisar Huang Kuan akan benar-benar bergabung dengan sekte Ascension saya. Pikiran spiritual Feng Yao Guang berfluktuasi dengan hebat. Ramalan apa? Fang Han terkejut, tetapi dia tidak bertanya, tetapi mengajukan pertanyaan lain kakak senior Yao Guang, karena nama belakangnya adalah Feng, saya pikir penampilannya mirip dengan Maha Guru Feng Baiyu, mungkinkah? Ya, saya putri Feng Baiyu, tetapi saya tidak mengenalinya sebagai ayah saya. Feng Yao Guang tampaknya sangat kasar kepada Feng Baiyu, memanggilnya dengan nama depannya. Saya sudah berada di dekat dunia yang hebat ini selama lebih dari 10 tahun. Nian, hanya untuk menemukan kesempatan untuk menyelamatkan ibuku yang terperangkap di Istana Bintang Janji. Kebetulan, Fang Han, kamu berasal dari sekte Ascension saya, kami dari klan yang sama, Anda melakukan saya bantuan. Binatang suci jiwa, disempurnakan menjadi pil kebangkitan 9 putaran. Jika saya meminumnya, saya akan dapat mengembalikan memori dari zaman kuno di tubuh saya, dan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang dalam satu gerakan. Jika Anda dapat membantu saya dengan ini, saya dapat membantu Anda menginjak kepala sekolah gerbang Ascension. Anda, cermin Kaisar Feng Baiyu, saya dapat menahannya. Fang Han merasa ada yang mengejutkan dan kebetulan. Ketika saya datang ke Great World, Chaos Angle Star Territory, saya dapat menemukan pintu yang sama. Yao Guang Utara, yang sudah lama tidak muncul, sebenarnya adalah putri Feng Baiyu. Dan Taoisme wanita ini sangat tinggi. Tapi itu adalah hal yang baik untuk dapat bertemu sekte yang sama, tetapi hanya ada satu binatang suci yang melahap jiwa, dan hanya 9 pil kebangkitan 9 putaran yang dapat dilatih untuk menyelamatkan Fang Qingsui. Meskipun Feng Yao Guang berasal dari yang sama, sekte, tetapi hubungannya dengan Fang Han tidak sama sen-sen. Bagaimana mungkin Fang Han melepaskan monster ini karena pihak lain adalah putri Feng Baiyu? Tentu saja, dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia telah menaklukkan binatang suci pemakan jiwa. Saya masih seorang murid dari sekte Ascension. Meskipun saya telah mengintip master sekte, saya tidak akan pernah merebutnya dari kepala sekolah tertinggi Feng Baiyu. Hua Tian dan saya sama-sama memiliki tantangan. Setelah 5 tahun, kami akan bertarung, melawannya sepenuhnya. Bunuh dia, lalu aku akan tetap bertanggung jawab. Fang Han tidak percaya sama sekali ketika dia mendengar bahwa Feng Yao Guang sebenarnya memiliki cara untuk menahan cermin kaisar. Apa itu cermin kaisar? 3 kaisar kuno, bayi kaisar. Menguasai cermin ini, cermin menggantung tinggi, wawasan tentang langit di sekitarnya, semuanya dapat diperiksa, dan bahkan masa depan dapat dihitung. Apa yang bisa menahan cermin ini? Tidak mungkin. Dan biarkan dia dan Feng Baiyu merebut posisi kepala sekolah,
bahkan jika dia ambisius, dia masih merasa kewalahan. Feng Baiyu adalah karakter paling tak terduga yang pernah dilihat Fang Han. Ya, dengan tingkat kultivasi Anda, selama Anda dipromosikan ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa dari segala usia, Anda benar-benar memiliki bagian dari kepemimpinan. Feng Yaoguang terus menyampaikan indera spiritualnya, namun, Anda milik Kaisar Huang Quan. Keturunan, sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan dapat mewarisi tahta Sekte Ascension saya. Siapa Feng Baiyu? Saya tahu jauh lebih baik dari Anda. Anda tidak boleh percaya janjinya. Dia mungkin memiliki berjanji untuk bersama ibuku, tetapi hasilnya tetap saja aku mengkhianati ibuku. Fang Han, apakah kamu pikir itu palsu bahwa aku dapat menahan kerajaan Kaisar? Salah, roh cermin Kaisar disegel di tubuhku. Tidak, itu harus dikatakan bahwa saya adalah reinkarnasi dari roh cermin Kaisar. Tapi Fang Han, Taoisme Anda sangat kuat, dan Anda benar-benar berlatih bidang spiritual, dan ada dua sekaligus. Tampaknya perhitungan saya bagus, dan saya datang ke Feitian Baolou hari ini, dan saya dapat menemukan seseorang yang dapat membantu saya. Perhitungannya bagus. Setelah Fang Han mendengar kalimat ini, dia diam-diam waspada. Tidak heran, setelah Feng Yaoguang mengkonfirmasi identitasnya, dia berbicara tanpa ragu, mengungkapkan banyak rahasia sekaligus. Menurut alasannya, masalah roh artefak cermin Kaisar disegel di tubuhnya, ini adalah rahasia besar, dan itu tidak boleh diteruskan kepadaku dengan santai. Justru karena Feng Yaoguang tahu bahwa dia tidak akan mengancamnya, jadi dia mengungkapkan beberapa rahasia. Secara umum, setiap orang hanya mengucapkan 7 kata. Para biarawan mengetahuinya. Ada teknik perhitungan, itu sangat menakutkan. Menghitung tentang Zoutian dan peristiwa masa depan sama saja dengan mengganggu hukum langit dan bumi. Dalam kegelapan, dia akan diserang oleh hukum langit dan bumi. Seorang tetua Taisang yang dulunya adalah Tai memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi dan telah memahami ruang, waktu, penciptaan, del. Orang yang mengikuti banyak hukum menghitung masa depan, tetapi sebagai hasilnya, iblis batiniah mereka bangkit, mereka diserang oleh hukum langit dan bumi, dan mereka mati secara langsung. Fang Han tidak berani membuat perhitungan sekarang, dan dia tidak tahu cara menghitung. Feng Yaoguang ini dapat menghitung dan memprediksi beberapa hal, tidak diragukan lagi itu karena roh cermin Kaisar di dalam tubuh. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Kakak senior Yaoguang, kali ini kita bertemu satu sama lain di benua kacau yang jauh. Ini benar-benar seperti saling mengenal di negeri asing. Benar-benar memuaskan. Fang Han terdiam beberapa saat dan berkata, karena kita semua dari... Itu bagus. Aku hanya akan pergi ke rumah lelang di kedalaman gedung harta karun Feitian untuk melihat apakah ada harta yang bagus untuk dibeli. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa pecahan artefak Dao. Jika aku bisa membelinya, mereka dapat membantu saya memperbaiki replika alam Kaisar. Feng Yaoguang mengangguk. Fang Han, ikut saya juga. Identitas saya saat ini adalah sekte di benua kekacauan, kepala sekte Yaoguang, yang juga mendirikan yayasan kecil. Tapi di benua kekacauan ini, sekte yang paling kejam adalah 13. Mereka memiliki banyak sumber daya dan bersatu bersama. Kepala dari 13 sekte di benua kekacauan semuanya adalah raksasa sepanjang zaman, dan beberapa bahkan abadi. Jadi menekan satu sisi. Tetapi selama saya menyempurnakan pil kebangkitan ke-9, yang dapat memecahkan misteri di dalam rahim, menghidupkan kembali sebagian ingatan cermin Kaisar dari zaman kuno, dan melangkah ke alam rahasia umur panjang. Dalam 3 atau 5 tahun, saya perlahan-lahan dapat mengikis benua yang kacau ini. Dalam 10 tahun, saya perlahan-lahan dapat menyusup ke Istana Bintang Wuji dengan hubungan yang tak terpisahkan di sini. Apakah ibumu dari Istana Bintang Wuji? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan kepala sekolah? Tanya Fang Han. 3000 tahun yang lalu, Istana Bintang Wuji mengirim orang suci ke dunia besar Xuan Huang. Orang suci itu adalah ibuku, tetapi dia memiliki hubungan dengan Feng Baiyu, jadi setelah waktu yang lama, dia memilikiku. Tetapi setelah Istana Bintang Wuji mengetahuinya, mereka mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Ibuku, Feng Baiyu bahkan tidak mengetahuinya. Feng Yaoguang mencibir dalam pengertian spiritualnya, kemudian, setelah saya lahir, saya tahu tentang ini, jadi saya melatih kekuatan gaib saya, keras, dan setelah saya mencapai Jindan, saya datang ke benua yang kacau ini. Beroperasi secara diam-diam. Saya memperkirakan akan ada titik balik besar tahun ini, dan tampaknya Fang Han, Anda adalah titik balik saya. Kakak senior Yaoguang akan melakukan pekerjaan besar, jadi izinkan saya membantu, tentu saja saya tidak peduli.
Fang Han mengangguk. Saya juga akan tinggal di pojok kekacauan untuk sementara waktu. Saya harap saya bisa mengolah rahasianya, alam umur panjang dan kembali. Hua Tiandu telah menyelesaikannya. Di alam rahasia umur panjang, jika saya tidak mengolahnya, saya akan ditekan olehnya. Fang Han, dengarkan aku, Feng Baiyu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang perlu diperjuangkan sebagai kepala sekolah Sekte Ascension. Identitasmu terlalu istimewa, dan janji Feng Baiyu pasti memanfaatkanmu. Feng Yaoguang berbicara lagi, dan tiba-tiba melambaikan tangannya lagi. Lupakan saja, Anda tidak percaya ketika Anda mengatakan ini. Tapi ibu saya mendapat nasihat dari Kaisar Huang Quan saat itu. Karena Anda adalah keturunan Kaisar Huang Quan, aku akan menyelamatkanmu jika kamu memiliki masalah di masa depan. Kamu sekali. Itu benar-benar tidak tahu malu. Fang Han tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya sebentar, Feng Yaoguang ini adalah reinkarnasi dari item spirit kaisar. Selama dia melangkah ke alam rahasia umur panjang dan membangkitkan ingatan kuno dari item spirit, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Ayo pergi. Salam. Feng Yaoguang berjalan menuju kedalaman Fei Tian Baolou. Fang Han mengikuti di sampingnya, mengamati diam-diam sambil berjalan. Setelah berjalan melalui beberapa lapisan ruang, mataku tiba-tiba menyala. Aula lelang besar muncul di depan saya, dan orang-orang yang hadir sibuk, semua duduk di kursi besar, menunggu lelang harta karun di tengah toko. Fang Han meliriknya, dan orang-orang di toko besar ini semuanya adalah sosok tirani di tingkat kekuatan gaib tingkat ke-7. Namun, dia tidak terkejut, karena di menara harta karun terbang, hanya Master Jindan yang diizinkan masuk. Di benua yang kacau, hanya mereka yang memiliki kekuatan supernatural tingkat 7 dan Jindan yang dapat dianggap sebagai orang dengan status. Namun, Fang Han juga sedikit menemukan bahwa Master Ramuan Emas ini belum mengembangkan banyak kekuatan gaib, kebanyakan dari mereka adalah 5, kekuatan gaib 5 elemen sederhana, dan kemudian diringkas menjadi ramuan emas. Kekuatannya lemah, dan sulit untuk melangkah lebih jauh, dan potensinya tidak besar. Ini kursi saya, duduklah. Feng Yaoguang menemukan tempat duduk di tengah toko. Kursi itu besar, panjang dan lebarnya lebih dari 10 kaki, seperti halaman kecil. Ada benang di kedua sisi kursi. Tenda dan kanopi sangat berornamen. Lingkungan diselimuti kabut. Fang Han tidak sopan, dan duduk bersila. Lihat, itu kepala sekolah Yaoguang School, Yaoguang. Wanita ini tidak sederhana. Dia tiba-tiba muncul 10 tahun yang lalu, dan dari kekacauan, sekolah Yaoguang didirikan. Itu telah berkembang secara mengesankan selama bertahun-tahun, dan memang telah menumbuhkan sekelompok murid. Dia telah menaklukkan beberapa pembudidaya lepas di mana-mana. Sekarang dia mengejar 13 sekte benua kekacauan, kali ini dia tidak tahu pembudidaya longgar apa yang direkrut. Yaoguang ini telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Beberapa tahun yang lalu, dia memukuli putra leluhur sekte Tiangang sampai setengah mati. Leluhur Tiangang mendesak Fu Zhao untuk membawanya, tetapi dia ada di sini. Namun, Taoismenya sangat aneh, dan dia belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, tetapi leluhur Tiangang pernah pergi untuk menangkapnya dan gagal menangkapnya. Ya, leluhur Tiangang adalah puncak dari para raksasa zaman, dan dia masih selangkah lagi untuk menjadi abadi. Tiangang Men juga merupakan salah satu dari 13 sekte di benua kekacauan, dan dia memiliki banyak murid Jindan, tetapi dia bisa tidak membantu Yaoguang ini. Jika ini apakah masih baik bagi Yaoguang untuk mengolah alam rahasia umur panjang? Tidak peduli seberapa kuat itu hanya seorang wanita. Saya tahu bahwa tuan dari Istana Beidou Istana Bintang Wuji, Tuan Chunan, telah lama mengincar wanita ini dan ingin menikahinya sebagai selir. Leluhur Wuxiang juga jatuh cinta dengan wanita ini, dan mencoba menikahi wanita ini sebagai selir. Saya pikir wanita ini juga duduk di jarum sekarang. Jadi saya menghabiskan banyak yang dan murni untuk membeli beberapa bahan obat, dan saya ingin memperbaiki ramuan obat dan memperkuat diriku sendiri. Kekuatan. Leluhur Wuxiang tidak lain adalah penguasa Istana Beidou Istana Bintang Wuji. Dikabarkan bahwa dia telah berkultivasi ke puncak keabadian tingkat kedua di alam rahasia umur panjang, dan telah mulai memahami hukum ruang. Itu dikabarkan bahwa wanita yang disukainya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Itu tidak buruk. Tidak peduli bagaimana Yaoguang berkultivasi, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Tuan Muda Chunan. Namun, saya melihat bahwa pria yang direkrut Yaoguang dari pembudidaya longgar memiliki aura yang sangat kuat. Dia adalah seorang master. Tidak peduli seberapa tinggi seorang master, bisakah dia bertarung melawan Aula Beidou dari Istana Bintang Wuji? Itu benar, tetapi dikatakan bahwa pemuda Chu akan menikahi selir ke-2999.
Saya tidak tahu apa yang disebut selir kali ini. Setiap selirnya aneh, wanita. Fang Han baru saja duduk, ketika telinganya bergerak, 3.000 mata iblis berputar diam-diam, dan dia benar-benar menerima beberapa fluktuasi samar dari indera dan dialog spiritual. Basis kultivasinya saat ini, hukum kehidupan, langit dan bumi, sangat kuat sehingga tak terbayangkan, terutama setelah perpaduan setengah dari inti naga Jupiter. Sudah dimungkinkan untuk mendeteksi fluktuasi pikiran spiritual yang dipancarkan oleh orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya. Kakak senior Yao Guang, sepertinya situasimu juga sangat sulit. Fang Han menghela nafas dan berkata, jika Anda berada di Sekte Ascension dan memiliki perlindungan dari kepala sekolah tertinggi, bahkan Sekte Tai tidak akan berani menyerang Anda. 495. Saya tidak akan kembali ke gerbang Ascension lagi. Feng Yao Guang berkata dengan wajah tanpa ekspresi, saya dalam situasi yang baik, tetapi raksasa kuno itu tidak dapat membantu saya. Adapun Tuan Chunan, orang ini memiliki beberapa perilaku berbudi luhur, dan dia menemukan saya. Beberapa rahasia pria itu, jadi Anda memukul saya. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan berurusan dengan orang ini? Saya katakan, orang ini tidak boleh menganggapnya sebagai seorang wanita biasa. Saya secara alami tahu bahwa karakter yang dapat berkultivasi ke tubuh abadi jelas tidak sesederhana itu. Fang Han diam-diam menyampaikan fluktuasi indera spiritualnya, yang gelap dan tidak jelas dan saya juga tahu banyak rahasia alam. Istana Bintang Wuji. Bahkan, dia juga melatih keterampilan unik Wuji Singgong, Kitab Bintang Wuji. Apakah kamu tahu Kitab Bintang dan Janji? Perasaan spiritual Feng Yao Guang berfluktuasi dengan hebat lagi. Taoisme ini bukan masalah sepele, ini adalah dasar dari ajaran Istana Bintang Wuji. Bintang-bintang besar di 3.000 jalan, dikabarkan bahwa begitu Anda berlatih buku ini, Anda dapat mengumpulkan bintang-bintang di dalamnya, satu persatu. Penyempurnaan. Di antara tembakan, itu adalah kekuatan ilahi dari langit berbintang yang luas, lautan bintang dan lautan. Dan sangat misterius untuk dapat menggunakan kekuatan bintang untuk terbang jauh di antara bintang-bintang. Ibu senior kakak Yao Guang adalah orang suci dari Istana Bintang Wuji. Sepertinya kamu juga akan memiliki kekuatan magis ini. Fang Han bertanya ragu-ragu. Saya tidak tahu. Saya tidak mempraktikkan kekuatan supernatural gerbang Ascension, atau kekuatan supernatural Wuji Singgong, tetapi budidaya Hongmeng Tiandao. Itu bukan milik 3.000 jalan, tetapi ini adalah Tao Hongmeng kuno, yang telah memahami 3.000 jalan. Taois Hongmeng telah mempelajari 2.999 jenis jalan, tetapi seni takdir besar, yang merupakan nomor 1 dari 3.000 jalan, belum dipelajari. Berdiri di atas takdir, saya duduk di depan gerbang keabadian selama 90.000 tahun, dan menyadari jalan surga Hongmeng. Feng Yao Guang mengobrol beberapa kata, dan hati Fang Han bergoyang ketika dia mendengarnya. Taiko Hongmeng Tao, guru dari 3 kaisar terlalu kuat. Sikap seperti ini memilukan, dan memang kekuatan tertinggi yang bisa membunuh makhluk abadi dalam legenda. Dia benar-benar menciptakan Hongmeng Heavenly Dao miliknya sendiri dalam upaya untuk menyaingi teknik takdir besar. Belum lagi apakah itu bisa bersaing dengan nasib, itu masalah lain, tetapi dapat diketahui bahwa Taoisme yang diciptakan sendiri ini jelas tidak berada di bawah 3.000 jalan. Fang Han bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa menciptakan Taoisme di luar 3,000 Avenues. Jalan 3.000 adalah garis besar umum dari semua kekuatan magis Tao. Setelah mengolah 5 kaisar dan kekuatan iblis besar, yaitu teknik 5 elemen besar, Fang Han merasa bahwa semua teknik Taois 5 elemen sama seperti anak-anak yang bermain di rumah di depan ini. Jika dia menciptakan kembali teknik Taois 5 elemen, sebanding dengan teknik 5 elemen besar, dia tidak akan bisa membuatnya bahkan jika dia terbunuh. 3.000 jalan, di depan gerbang kehidupan abadi, pemahaman 90.000 tahun, untuk menciptakan pintu yang berada di ambang takdir. Jelas seorang Taois Hongmeng, yang ingin menembus kabut 3.000 jalan dan merobek gerbang kehidupan abadi, melangkah ke jalan keabadian yang sebenarnya. Di hati Fang Han, tiba-tiba ada pencerahan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang mencoba untuk melampaui 3,000 Avenues. Hanya ide ini yang telah melampaui segalanya. Belenggu mental terbuka untuknya. Samar-samar, jejak pencerahan ini, teknik nasib kecil yang diajarkan Fang Qingshui kepadanya, mengalir di dalam hatinya dan menjadi jelas kembali. Pemikirannya, indera spiritualnya, yang semuanya tajam sebelumnya, dan sangat jernih, ketika indera spiritual sedikit tersapu, dia merasa bahwa dunia ini padat. Lapis demi lapis rintangan hampa, dalam kehampaan tak berujung, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain,
semuanya terdiri dari Qi, dan akar Qi adalah semacam kehidupan yang terkendali. Membawa kehidupan adalah untuk Qi. Akar Qi adalah untuk kehidupan. Tidak ada habisnya, ini untuk keberuntungan. Aturannya ditakdirkan, itu untuk akhir-akhirnya, Fang Han mewariskan Fang Qingsui itu. Suku kata nasib kecil diterjemahkan. Sebuah ide kuno mengalir di benak saya. Fang Han merasa bahwa, dalam kehampaan, ruang dan waktu yang tak terbatas, vitalitas aneh tersampaikan. Hubungan antara dirinya dan semua waktu dan ruang hampa yang tak berujung, telah menjadi lebih dekat. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dimobilisasi oleh dirinya sendiri. Dan mobilisasi kekuatan ini perlu memakan nyawa seseorang. Apakah ini teknik takdir kecil? Kamu membutuhkan umurmu sendiri untuk menukar kekuatan aturan takdir dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Fang Han akhirnya terbangun dengan teknik takdir kecil pada saat ini. Dia juga sudah tahu sedikit tentang esensi teknik nasib kecil. Bagian sebelumnya adalah untuk membuat Anda menyadari bahwa ada kekuatan misterius di ruang dan waktu tanpa akhir, yang bukan milik 5 elemen vitalitas, tidak milik roh guntur, dan bukan milik energi terkenal manapun. Ini adalah kekuatan yang dikombinasikan dengan aturan. Kekuatan ini disebut takdir. Di antara waktu dan ruang yang tak terbatas, ada vitalitas yang tak terhitung jumlahnya. 5 elemen vitalitas, kekuatan Gangfeng, kekuatan ruang, kekuatan waktu, semua jenis energi iblis, energi jahat, energi yin, energi yang, energi magnetik, energi guntur, energi kuning misterius, energi Taiking, super Xing energi, energi Buddha, kekuatan ilahi, bla bla bla. Kultivator Taois menyerap esensi ini dan memadatkannya menjadi kekuatan gaib, membentuk metode yang selalu berubah. Namun, Fang Han memahami teknik nasib kecil, dan kekuatan takdir yang dia sadari adalah semacam keberadaan setengah aturan, setengah prima, jelas lebih unggul dari kekuatan Tuhan. Namun, memobilisasi keberadaan setengah aturan dan setengah kekuatan semacam ini juga membutuhkan harga yang mahal, yaitu membakar umur seseorang. Dan dalam teknik nasib kecil, ada cara untuk membakar kehidupan. Ini sangat ajaib, dalam sekejap mengubah umur menjadi kekuatan takdir, merampas semua kekuatan magis musuh. Gunakan kekuatan aturan untuk menekan lawan. Oke, teknik takdir kecil sangat menakjubkan. Ini benar-benar menakjubkan. Di mana kakak senior Qingsui mempelajarinya. Tetapi meskipun saya awalnya memahami kekuatan takdir dalam ruang dan waktu yang tak berujung, tetapi saya belum bisa memperbaikinya, saya khawatir saya tidak yakin untuk membangunkannya. Jiwa kakak senior Qingsui, membangkitkan jiwa, sangat berbahaya. Jika tidak berhasil, kakak senior Qingsui benar-benar hancur. Saya masih harus berpikiran ganda dan sempurnakan pil kebangkitan peringkat 9. Jika Anda menggunakannya bersama-sama dengan teknik nasib kecil, itu akan sangat mudah. Tiba-tiba, selama percakapan dengan Feng Yaoguang, Fang Han menyadari teknik nasib kecil untuk menembus kabut, dan dia segera disegarkan. Kekuatan magis teknik nasib kecil tiba-tiba mengembun dan terbentuk di benaknya. Itu berubah menjadi rune, dan kekuatan takdir diberkati pada rune, dan kemudian diintegrasikan ke dalam takdir Fang Han. Rune ini, dalam pikiran Fang Han, bulat tetapi tidak bulat, datar tetapi tidak rata. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Terkadang melompat seperti nyala api, terkadang tetap seperti air, dan terkadang terlihat seperti angin, berputar-putar kadang-kadang sama stabilnya dengan bumi. Benih rune yang terus berubah. Rune yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah kekuatan supernatural yang diwakili oleh teknik nasib kecil. Setelah Fang Han, dia harus terus menyerap kekuatan takdir dalam waktu dan ruang tanpa akhir untuk memperkuat benih rune ini. Hah, apa itu? Tepat ketika Fang Han tiba-tiba menyadari teknik nasib kecil, Feng Yaoguang juga sepertinya merasakan sesuatu. Untuk sesaat, di matanya, cahaya melintas dengan cepat, dan semua daging dan darah Fang Han menghilang di matanya. Hanya kombinasi vitalitas paling murni yang tersisa. Ini adalah mata Kaisar Feng Yaoguang. Alangkah kuatnya Dharma langit dan bumi. Feng Yaoguang terkejut ketika dia benar-benar melihat kombinasi vitalitas Fang Han. Dia dapat dengan jelas melihat Dharma kehidupan Fang Han, dan ada 93 jenis kekuatan gaib. 93 kekuatan gaib. Bagaimana dia mengolahnya? Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan gaib? Dengan begitu banyak kekuatan gaib, tidak mudah baginya untuk dipromosikan ke alam rahasia umur panjang. Juga, 3.000 mata dan 3.000 tangan, ini melambangkan Tao dari setan suci tertinggi dan Tao Buddha. Juga, mengapa tubuhnya begitu kuat? Ada tanda-tanda keabadian di tubuhnya. Benar saja, ada gambar Huang Kuan. Ya, itu adalah keturunan Kaisar Huang Kuan.
Namun, meskipun Huang Kuantu kuat, sulit untuk menahan penetrasi mata kaisar saya. Biarkan saya melihat betapa kejamnya Huang Kuantu. Mata Feng Yaoguang berkedip lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, Huang Kuantu menjadi jelas di matanya, dan matanya seperti melihat bagian dalam Huang Kuantu. Napas dari banyak senjata sihir tirani. Senjata ajaib yang sangat kuat. Alat Dao, alat Dao. Tampaknya itu adalah nafas alat Dao tingkat tinggi. Bagaimana bisa ada begitu banyak alat Dao tingkat tinggi? Juga, ada juga nafas para raksasa purba. Aku merasakan nafas para raksasa purba. Lebih dari satu. Apa yang terjadi di sini? Meskipun tidak mungkin untuk melihat semua yang ada di gambar Huang Kuan untuk sementara waktu, Feng Yaoguang masih merasakan aura pedang guntur kekacauan besar dan 8 Buddha, di antaranya Taois panjang, kayu Taois, Lulanpo, dan Raja Dharma. Jidu, saat dia menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengamati, tiba-tiba, sebuah rune melintas di Dharma Surga dan bumi Fang Han. Juga, apa itu? Dia terkejut, melihat rune, dan merasakan kekuatan misterius, yang sebenarnya menutupi wawasan kekuatan mata kaisarnya. Kemudian, di rune, ada ledakan nyanyian kuno, kekuatan takdir, menembus ruang dan waktu tanpa akhir, ada di mana-mana, cahaya tidak dapat menembus, kegelapan tidak dapat menutupi, mereka yang mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang nasib akan bertemu dengan nasib, malapetaka. Berdengung, rune itu mengeluarkan aura yang menakutkan, berputar-putar, dan benar-benar menyerang balik mata Kaisar Feng Yaoguang, dan kekuatan besar tiba-tiba meremas. Tidak baik, tubuh Feng Yaoguang terkejut, kekuatan macam apa ini, ia membawa vitalitas aturan. Matanya tertutup, tetapi sedikit darah mengalir dari kelopak matanya, dan dia benar-benar terluka. Ini secara alami adalah kekuatan magis teknik takdir kecil Fang Han, kekuatan takdir, melawan wawasannya. Pada saat ini, Dharma Surga dan bumi Fang Han terintegrasi dengan rune teknik nasib kecil, kejutan, dan kemudian berubah lagi. Setiap mata ajaib memiliki pola rune ini di atasnya, dan di setiap lengan, juga rune nasib. Hukum kelahiran surga dan bumi sekarang memiliki 94 jenis kekuatan magis. Selain itu, teknik nasib kecil ini telah menjadi penguasa banyak kekuatan gaib, menekan semua kekuatan gaib, dan semua kekuatan gaib, di bawah penindasan teknik nasib kecil ini, beroperasi secara teratur. Ada total 94 jenis kekuatan magis dalam hukum langit dan bumi. Begitu Fang Han mulai berlari, dia merasa bahwa semua kekuatan magisnya memanggil dengan intim, dan ada semacam kohesi. Apakah itu cahaya Zen Buddhisme atau kekuatan magis iblis? Tampaknya mereka telah menemukan pemimpin spiritual mereka dan bersatu erat. Selain itu, alam iblis abadi yang diringkas oleh kekuatan magis pintu ajaib, dan tanah murni kebahagiaan yang dibentuk oleh kekuatan magis pintu Buddha memiliki kecenderungan untuk bergabung secara bertahap. Di masa lalu, Fang Han adalah seorang rekan praktisi Buddhisme dan iblis, selalu ada beberapa ketidakkonsistenan antara cahaya Buddha Zen dan kekuatan magis. Tapi sekarang, di bawah koordinasi teknik nasib kecil, mereka semua bersatu. Tidak ada lagi pertengkaran, operasi yang teratur. Itu benar, esensi dari teknik nasib kecil tampaknya berada di atas semua kekuatan magis. Namun, semua kekuatan gaib menyerah pada momentum. Di masa lalu, kehidupan Fang Han seperti negara yang kacau, dan semua jenis kekuatan magis adalah semua jenis kekuatan, bercampur dengan ikan dan naga. Tidak ada kohesi. Bahkan jika dia dikoordinasikan secara paksa, dia harus mengkonsumsi banyak mana. Semakin banyak kekuatan magis yang ada, semakin sulit untuk berkoordinasi, dan semangat serta mana yang dikonsumsi oleh operasi akan meningkat secara eksponensial. Tapi sekarang, munculnya teknik nasib kecil telah sepenuhnya mengubah keadaan ini. Di negara yang kacau, seorang pemimpin besar tiba-tiba muncul. Semua orang, baik dan buruk, bersatu erat di sekitar pemimpin besar ini. Sederhananya, nasib kecil memiliki efek represif. Harta karun Dewa Kota, bahkan teknik 5 elemen besar, buku janji bintang-bintang, teknik pemotongan hebat, teknik pelahap agung, dan teknik asal besar, metode tertinggi di antara 3.000 jalan ini semuanya berpusat pada teknik nasib kecil, dan tidak ada inkonsistensi sama sekali. Keuntungan dari ini adalah penggunaan dharmanya sendiri oleh Fang Han, konsumsi mana sangat berkurang. Dulu mengkonsumsi 100% mana, tetapi sekarang hanya perlu mengkonsumsi 10%. Konsumsi mana telah berkurang 10 kali lipat. Vitalitas abadi pohon dunia berguling, dan setelah mengisi 9 lautan kesadaran yang besar, surga dan bumi kelahiran yang memelihara 94 jenis kekuatan magis, masih ada yang tersisa. Kelebihan vitalitas alam abadi memasuki tubuh Fang Han dan dibawa ke Huang Kuantu, 8 Buddha.
Banyak energi abadi. Di antara 8 pagoda, 4 raksasa yang mempraktikkan 6 monumen suci terkejut pada saat yang bersamaan. Sungguh vitalitas abadi yang murni. Tidakkah kamu ingin kami menanamkan vitalitas abadi sekarang, sesama Taois Fang Han? Ini sebenarnya ditanamkan sebagai gantinya. Long Daoren masih tidak mengerti apa yang terjadi. Oke, bagus, bagus. Rekan Taois Fang Han telah memahami teknik takdir kecil, dan akhirnya memiliki kemampuan untuk menekan banyak kekuatan gaib dan mengoordinasikan hukum langit dan bumi. Tao kayu itu tertawa, dia telah mengembangkan terlalu banyak hal gaib, kekuatan, dan vitalitasnya saling menguntungkan. Itu tidak terkoordinasi, jadi setiap gerakan menghabiskan mana yang luar biasa dan membutuhkan pasokan kita, dan sekarang, setelah teknik takdir kecil selesai, itu berada di atas banyak kekuatan magis, dan banyak vitalitas diserahkan ke kekuatan takdir. Begitu banyak koordinasi, mendesak dia tidak perlu membuang banyak kekuatan untuk menggerakkan patung Dharma langit dan bumi. Apalagi patung Dharmanya saat ini 10 kali lebih fleksibel dari sebelumnya. Benar-benar seperti hantu dan roh, saya khawatir dia tidak akan menggunakan senjata ajaib apapun. Anda bisa langsung mengalahkan raksasa kuno. Ini bagus, kita sekarang memiliki vitalitas yang cukup. Vitalitas untuk memberi makan iblis sudah cukup. Ya, di masa lalu, rekan Daois Fang Han adalah lubang tak berdasar yang tidak dapat diisi. Setiap kali kita merangsang Dharma langit dan bumi, energi yang dikonsumsi dapat mengguncang esensi kehidupan kita. Itu bagus sekarang. Itu benar. Mari kita tingkatkan pengorbanan dan pemurnian 6 monumen Feng Shen. Pahami hukum agung Feng Shen. Cobalah untuk memulihkan monumen Feng Shen sesegera mungkin. Tao kayu itu terkejut menurut situasi ini. Taois Fang Han melangkah ke hari-hari alam rahasia umur panjang tidak lama lagi. Dan dengan tabungannya, setelah mengolah alam rahasia umur panjang, ia akan segera dapat berkultivasi menjadi tubuh abadi. Pada saat itu, kami juga memiliki harapan untuk menumbuhkan tubuh abadi. Oke, kami akan sepenuh hati dan menggunakan semua kekuatan kami untuk mengorbankan dan menyempurnakan senjata sihir untuk Taois Fang Han. 4 raksasa kuno bersemangat tinggi, dan menurut teknik pemurnian dalam buku Cit Tianlong, mereka memasukkan semua indera dan materi spiritual ke dalam tablet Feng Shen. 6 tablet dewa yang diberikan tingkat Tao perlahan pulih. Selamat, Anda benar-benar telah menguasai keterampilan yang tak tertandingi, menekan semua kekuatan ilahi dan vitalitas Anda, membuat takdir Anda, surga dan bumi, koordinasi yang tak tertandingi. Selamat, jika tidak, dengan basis kultivasi Anda tidak tahu berapa banyak mana yang akan terbuang sia-sia dalam mengoordinasikan vitalitasmu. Feng Yaoguang melihat pemandangan ini, tubuhnya berkelebat, dan 2 garis darah di bawah matanya langsung menguap. Dia baru saja mengamati kultivasi dan kekuatan Fang Han. Namun, dia digigit oleh teknik takdir dan mengalami sedikit cedera. Tapi orang macam apa dia? Roh alat cermin kaisar disegel di dalam tubuh, dan mana dapat digunakan sesuka hati, dan luka ringan akan pulih. Tapi dia masih heran. Dia telah melihat kekuatan Fang Han yang tak terduga pada saat mencongkel barusan. Ada banyak Tao dalam tubuh. Bahkan menyembunyikan nafas raksasa kuno. Orang ini memang keturunan Kaisar Huangquan, dan orang dari Sekte Ascension. Dia bisa dipercaya. Selama dia membantuku, sangat mungkin untuk menyelamatkan ibuku. Namun, Istana Bintang Wuji sangat berbahaya, dan dia sangat lihai, belum tentu bersedia membantu saya. Bagaimana saya bisa membuatnya membantu saya terlepas dari bahayanya? Banyak pikiran melintas di hati Yao Guang. Kakak senior Yao Guang, kamu sepertinya telah melihat banyak rahasiaku sekarang. Tapi ada beberapa rahasia yang tidak bisa kamu baca. Fang Han berkata dengan senyum tipis. Kakak perempuan berpikir, aku memiliki kekuatan seperti itu, aku pasti bisa membantumu melawan Wuji Singgong, bagaimana kalau menyelamatkan ibumu? Dan Wuji Singgong sangat berbahaya. Aku pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu. Kamu. Feng Yaoguang tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka pikiran Fang Han begitu halus sehingga dia bisa memahami pikirannya sendiri, dan setelah beberapa saat tertegun, dia tidak menyembunyikannya. Kamu kekuatan terlalu tirani, Anda tidak tahu itu di tubuh Anda. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan. Jika kita berdua bisa melangkah ke alam rahasia keabadian, hanya masalah waktu sebelum kita menjadi abadi. Dan itu akan memakan waktu lama, beberapa tahun. Bersama-sama, kita akan dapat menyelamatkan ibuku. Sejujurnya, aku sendirian, bahkan jika aku bangun. Artefak cermin kaisar berasal dari ingatan kuno, dan ada sedikit harapan untuk menyelamatkan ibuku. Kamu harus bergandengan tangan. Para penguasa istana Wuji Sing seperti awan, dan mereka mendominasi dunia besar. Mereka jauh lebih tirani daripada Taiyimen.
Sarang Harimau Longtan. Ini membutuhkan rencana jangka panjang dan sangat berbahaya, tetapi jika Anda membantu saya, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang cukup. Saya tidak tahu apa manfaatnya. Fang Han memejamkan mata dan berpikir sejenak. Sebenarnya, sebagai sesama siswa, kita harus saling membantu, tetapi masalah ini benar-benar di luar jangkauan saya. Kakak senior Yao Guang, jangan-jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ini sangat normal. Jika Anda setuju, saya harus curiga bahwa Anda memiliki hantu. Feng Yao Guang mengangguk. Saya bisa mengajari Anda cara surga Hongmeng, dan kami akan berpartisipasi dalam jalan tertinggi ini. Bagaimana? Hongmeng Tiandao. Fang Han menarik napas dalam-dalam. Kekuatan magis ini adalah seorang Taois dari Hongmeng yang duduk di depan gerbang keabadian selama 90.000 tahun dan menciptakan metode tertinggi yang sebanding dengan teknik takdir besar. Saya tidak mengatakan apakah latihan ini benar-benar dapat dibandingkan dengan teknik takdir besar, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti menghancurkan bumi dan menekan segalanya. Hongmeng Heavenly Dao memang luar biasa. Tapi aku tidak punya waktu untuk berlatih sekarang. Fang Han menghela nafas dan teknik Dao ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh orang biasa. Kakak senior Ruo Yao Guang, kamu bukan reinkarnasi dari roh artefak cermin kaisar, saya khawatir saya tidak dapat memahami teknik ini. Selain itu, saya telah berlatih terlalu banyak kekuatan magis sekarang, dan saya masih memiliki terlalu satu teknik bencana yang belum dapat saya latih, dan ada juga teknik kekacauan yang hebat yang disebut keserakahan tidak busuk. Harta sektarianisme Tai. Apakah Anda juga tahu bagaimana melakukan bencana? Feng Yao Guang benar-benar terkejut. Tidak buruk. Fang Han mengangguk. Api kecil dan badai hitam muncul di jari-jarinya. Ini adalah api matahari besar, bencana angin matahari hitam. Feng Yao Guang segera melihatnya. Saya dapat melihat bahwa peta Huangquan Anda telah rusak. Feng Yao Guang berkata, piring reinkarnasi yang paling kuat belum terbentuk, dan itu membutuhkan sejumlah besar kekuatan yang murni. Saya mungkin memiliki cara untuk memberikannya kepada Anda. Kamu punya begitu banyak pil yang murni. Bisakah Anda mendapatkan begitu banyak pil yang murni? Fang Han tidak percaya ketika dia mendengarnya, karena dia belajar dari Yan bahwa setidaknya 1 triliun pil yang murni diperlukan untuk berevolusi menjadi reinkarnasi, pantom dari Dis datang. 1 triliun yang dan murni. Saya khawatir Tai Huangtian dan Feng Baiyu tidak dapat menemukan karakter seperti itu. Kecuali jika Fang Han mendapatkan rumah harta karun Huangquan, rumah abadi Taiyuan, dan rumah Tianwu, dia akan dapat mengumpulkan semuanya. Saya tidak memilikinya, tetapi Istana Bintang Wuji memilikinya. Di Istana Bintang Wuji, ada istana yang murni, yang merupakan tempat untuk menyimpan pil yang murni. Feng Yao Guang berkata harta karun Wuji Istana Bintang, Hunyuan Wujitu, dapat menarik vitalitas tak terbatas dari alam abadi, dan kemudian menyempurnakannya menjadi yang ki murni. Justru karena alasan inilah Istana Bintang Wuji telah tumbuh begitu kuat, dan sekte tidak kekurangan sumber daya untuk budidaya. Di kedalaman Pure yang Palace, ada 9 jika Anda dan saya diam-diam memasuki sungai besar yang terdiri dari air suci yang dan melahap vitalitas yang murni yang tak terbatas, diagram mata air kuning Anda akan dapat pulih dan menjadi senjata Tao yang tak tertandingi. Pada saat itu, kekuatanmu akan meningkat ribuan kali lipat. Hal semacam ini tidak jauh lebih mudah daripada menyelamatkan ibumu. Fang Han menggelengkan kepalanya namun, kakak senior Yao Guang, tolong beri saya bahan obat tambahan untuk memperbaiki pil kebangkitan peringkat 9. Saya bisa menjanjikan satu syarat, yaitu saya dapat membantu Anda melakukan beberapa hal, tetapi jika itu sangat berbahaya, saya tidak akan melakukannya. Tidak ada masalah dengan ini. Feng Yao Guang memasukkan tas ajaib ke tangan Fang Han. Sepertinya kamu bertekad untuk menangkap binatang suci yang melahap jiwa. Kamu juga ingin menggunakan pil kebangkitan 9 putaran untuk berkultivasi untuk alam rahasia umur panjang. Ketika Feng Yao Guang baru saja menyelidiki, dia akhirnya tidak melihat melalui peta Huangquan. Tidak ditemukan bahwa binatang suci pemakan jiwa ditekan di peta Huangquan. Saat dia berbicara, tiba-tiba ada ledakan kekerasan di aula lelang. Ternyata beberapa master telah mengangkat harta untuk dilelang di tribun pusat. Beberapa master inti emas, membawa tempat tidur awan, terbang ke tengah aula lelang. Tempat tidur awan ini sangat besar, panjang dan lebarnya ratusan kaki, seperti tempat tidur raksasa untuk tidur, susunan kekuatan spiritual yang kuat. Namun, Fang Han menyapu master ramuan emas ini, yang semuanya sangat lemah dan hanya mengembangkan 5 kekuatan supernatural 5 elemen dasar, dan kemudian bekerja keras untuk mengolah ramuan itu. Mengapa di benua yang kacau ini, meskipun ada banyak master dari lapisan ketujuh kekuatan ilahi, banyak dari mereka yang ingin cepat sukses dan hanya mengolah 5 elemen dasar dari kekuatan supernatural.
Saya tidak tahu bahwa tidak akan ada harapan promosi di masa depan. Fang Han menjilat bibirnya. Di antara ramuan emas, hanya ada 5 kekuatan gaib. Itu terlalu lemah. Apakah kamu berpikir bahwa benua keos senyaman dunia besar Xuan Huang? Sekte di dunia besar Xuan Huang adalah Dao Iblis, dan juga memperhatikan beberapa sikap. Murid Sekte Iblis tidak akan membunuh pembudidaya tanpa pandang bulu, dan beberapa pembudidaya longgar juga layak. Tetapi benua kekacauan berbeda. Tidak ada hal seperti itu di sini. Apa yang baik dan jahat, semuanya adalah hukum terbuka hutan. Mungkin Anda mendapat senjata ajaib yang bagus hari ini. Tepat setelah Anda keluar, Anda menjadi sasaran sekelompok orang dan dibunuh secara langsung. Seluruh tubuh Anda digeledah, dan bahkan jiwa Anda dicuri. Menyempurnakannya menjadi senjata ajaib. Di sini kekacauan, tidak ada aturan. Pembakaran, penjarahan, dan pembantaian adalah hal biasa, itulah mengapa disebut pojok kekacauan, benua kekacauan. Feng Yaoguang menggambarkan situasi benua kekacauan ini dengan jelas dalam beberapa kata. Jadi, para beku di sini berada dalam situasi genting. Mereka sangat ingin berkultivasi dan melindungi diri mereka sendiri. Cara terbaik bagi para beku untuk melindungi diri mereka sendiri adalah dengan membuat ramuan emas, yang dapat menghancurkan diri sendiri. Itu akan membunuh musuh dan membuat musuh memiliki keraguan. Orang-orang ditangkap dan dibawa pergi, jiwa mereka dimurnikan menjadi senjata ajaib, dan mereka disiksa untuk selama-lamanya. Setelah Fang Han mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Memang, seseorang memiliki hak untuk bunuh diri setelah berkultivasi menjadi pil emas, dan juga memiliki hak untuk bertarung dengan orang lain. Sudut kacau memang kejam. Para biksu itu telah membidik ranah ramuan emas sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak mempraktikkan kekuatan magis lainnya. Mereka secara langsung memadatkan vitalitas 5 elemen, dan kemudian menyempurnakannya menjadi ramuan emas terlebih dahulu. Fang Han mengerti. Jika Anda hanya murni mengolah 5 elemen vitalitas dan 5 kekuatan supernatural, kemungkinan mengolah inti emas memang akan meningkat berkali-kali, tetapi dengan cara ini, tidak ada banyak umur. Dan itu akan sulit untuk dicapai di masa depan. Jika hanya ada 5 kekuatan magis dasar di inti emas, umurnya tidak akan melebihi 1000 tahun. Jika para dewa, iblis, dan iblis dari dunia besar Xuan Huang membiarkan murid-murid mereka melakukan ini, maka pasti ada banyak master eliksir emas. Namun, masih ada beberapa ketertiban di dunia besar Xuan Huang. Para biarawan lebih nyaman, dan tentu saja mereka tidak akan begitu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Sebagai gantinya, Anda perlu melatih beberapa kekuatan magis lagi, dan kemudian berubah menjadi ramuan emas untuk meningkatkan umur Anda. Kakak senior Yao Guang telah tinggal di tempat seperti ini selama 10 tahun, dan sangat sulit untuk mendirikan sekte. Tidak mudah, Fang Han menghela nafas. Feng Yao Guang, seorang wanita, meskipun dia adalah reinkarnasi dari roh cermin kaisar, belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Alasan mengapa saya bisa bertahan, ketergantungan terbesar adalah saya dapat menggunakan Hong Meng Tiandao untuk menghitung bahaya. Jika seseorang ingin berurusan dengan saya dapat mengetahui bahayanya terlebih dahulu, dan saya bahkan dapat merasakan di mana itu baik untuk saya. Seperti hari ini, ke Fei Tianbao ini ketika saya datang dari gedung, saya akan menghitung terlebih dahulu bahwa jika saya dapat bertemu seorang bangsawan di sini, saya akan bertemu dengan Anda. Feng Yao Guang berkata perlahan 4 kata, cari keberuntungan dan hindari kejahatan. Ini satu-satunya cara aku bisa bertahan di sini. Mampu mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan memang mampu bertahan hidup di tempat yang kacau ini dengan mudah. Fang Han mengangguk. Oke, rumah lelang di gedung harta karun Fei Tian adalah bisnis bersama dari 13 sekte di benua kekacauan, mengumpulkan harta langka di mana-mana, dan kemudian melelangnya, dan 13 sekte dari pil Cunyang yang diperoleh dibagi rata. Kali ini, saya ingin beli beberapa alat Tao untuk membuat replika cermin kaisar. Saya pikir 8 patung Buddha Anda adalah harta paling banyak dari keluarga naga, tetapi untuk memperbaikinya membutuhkan banyak harta jenius, jadi mengapa tidak membeli beberapa harta Tao? Potongan-potongan senjata akan dilebur untuk menutupi kekurangannya. Feng Yao Guang melambaikan tangannya. Dragon Daois, Lu Lanpo, Dharma King Jidu, kalian semua untuk sementara berhenti menyempurnakan Feng Shen tablet, dan mengirim bahan obat ini ke 8 tungku untuk menyesuaikan khasiat obatnya. Pada saat yang sama, kalian berlatih Purdu Zen yang agung, cahaya, dan bersiaplah dengan benar, kita dapat sepenuhnya mengubah binatang suci yang melahap jiwa bersama-sama, dan kita dapat memperbaikinya menjadi pil kebangkitan 9 putaran. Fang Han mengirim semua bahan obat yang baru saja diperolehnya dari Feng Yao Guang ke 8 Buddha. Sekarang dia telah memahami teknik nasib kecil,
dia telah sedikit berlatih beberapa aturan kekuatan magis ini, dan dapat menyerap vitalitas nasib dari ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Sekarang dapat dikatakan bahwa nasib kecil teknik bekerja sama dengan cahaya Zen Purdu Agung, dan dia dapat menjadi pembangkit tenaga listrik dari alam panjang umur pertama di alam rahasia melampaui umur panjang. Sekarang dia telah memerintahkan 4 raksasa untuk bersiap-siap, mengumpulkan cahaya Purdu Zen yang agung, dan menemukan kesempatan untuk mengubah binatang suci yang melahap jiwa dalam satu gerakan. Setelah mendapatkan banyak rahasia darinya, dia dapat memperbaiki binatang ini dengan tenang. Mereka yang telah diubahkan sudah mati. Kakak senior Kingsway, setelah saya menyelamatkan Anda, mari bergabung, ditambah Feng Yao Guang. Kami pasti akan dapat memanfaatkan langit di Istana Bintang Wuji ini, dan bukan tidak mungkin untuk membunuh Tuan Muda Cunan itu. Saya bahkan Anda dapat menemukan Aula Cunyang dari Istana Bintang Wuji dan memulihkan kekuatan Huang Kuantu. Huang Kuantu telah berevolusi menjadi piring reinkarnasi. Saya akan pergi ke perpustakaan Tianwu dan memimpin pengambilan harta karun. Kunci Dewa Liar, ketika saatnya tiba, bunuh Su Xiuyi, dan kemudian dapatkan buku Kaisar Bumi miliknya, peta Huang Quan yang bagus bergabung menjadi 2, dan berubah menjadi artefak abadi. Kemudian itu benar-benar dapat melintasi dunia, dan bahkan melampaui kemuliaan Kaisar Xuan Huang. Fang Han telah memutuskan bahwa dia tidak akan berada di dunia besar Xuan Huang untuk saat ini. Dia bersembunyi di Istana Bintang Wuji dan menemukan aula yang murni. Dengan bantuan kekuatan besar di dalamnya, dia bisa benar-benar mengembangkan roda reinkarnasi. Hanya ketika Huang Kuantu mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi senjata Tao yang tak tertandingi, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melindungi dirinya sendiri. Senjata Dao yang tak tertandingi, betapa menakutkannya itu. Meteorit kuno Kung Xingmen, Sumi Jinsan dari Immortal Venerable yang indah, dan Yuhua Tiangong dari Yuhua Men, dapat dikatakan sebagai fondasi pendirian agama. Bahkan 100 artefak Dao bermutu tinggi tidak sebanding dengan artefak Dao yang tiada taranya. Alat Tao yang tiada taranya berisi kekuatan dunia yang kuat, yang melibatkan berbagai perubahan dalam aturan. Setelah Anda diselimuti oleh alat Tao yang tiada taranya, Anda akan ditindas oleh seluruh dunia, dan Anda hampir pasti akan mati. Jika Fang Han memulihkan kekuatan Huang Kuantu, akan sulit bagi Tai Huang Tian untuk membunuhnya jika tersembunyi di dalamnya. Dia harus ditangkap, dilemparkan ke dalam tungku surgawi abadi, dan dikorbankan selama 1000 tahun sebelum dapat dihancurkan. Setelah memulihkan peta Huang Quan, Fang Han dapat masuk dan keluar dari sejumlah besar tempat berbahaya. Tidak sulit untuk mendapatkan harta karun di Tianwu Ziku. Ini adalah fragmen dari senjata Tao tingkat rendah. Harganya 5.000 pil yang murni. Jika Anda mau, silakan kutip. Setiap kali Anda menaikkan harga, harganya tidak boleh kurang dari 100 pil yang murni. Fang Han angan-angan berputar pada saat serangan itu. Beberapa Master Jin dan di depan langsung mengangkat sepotong kain merah Yun, dan tiba-tiba mengungkapkan sebuah fragmen dari alat Tao. Fragmen ini semuanya bergigi gergaji, seperti cakram, transparan dan sangat keras, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Fang Han melihat sedikit, dan bahannya benar-benar spar. Tubuh pena kaisar manusia terbuat dari tiang, tiang ini adalah bahan terkuat di alam semesta. Jika materi ini diperoleh, akan sangat bermanfaat untuk menyempurnakan 8 Buddha. Selain itu, Fang Han juga merasa bahwa sisa-sisa roh artefak terkandung dalam fragmen artefak, dan beberapa formasi besar perlahan berjalan, yang sangat berharga. Namun, harga 5.000 pil yang murni juga agak mahal. Anda harus tahu bahwa 5.000 pil yang murni setara dengan 50 juta pil yang putih di dunia besar Xuan Huang. Ketika Fang Han membeli kapal Davan Guangming, dia membeli 50 juta pil obat. Meskipun ini sedikit lebih mahal, tetapi saya memiliki lebih dari 9 juta pil yang murni di tubuh saya sekarang, yang cukup untuk disia-siakan. Fang Han secara alami tidak akan merasa kasihan dengan pil yang begitu murni, jadi dia mengambilnya, tangan dalam satu gerakan, 6.000. Aku menginginkannya. Dia benar-benar menaikkan harganya 1.000. Kenaikan harga ini langsung menarik perhatian banyak orang. Yao Guang benar-benar merekrut seorang pembudidaya longgar yang kuat, dan dia sangat kaya. Tapi dia terlalu mencolok, dan dia bisa mati dengan sangat cepat. Ya, saya berani menyimpulkan bahwa pembudidaya longgar yang kuat ini akan mati dalam 3 hari. Di benua yang kacau, dia tidak memiliki latar belakang, dan dia berani menjadi sangat sombong. Bahkan jika dia membeli harta karun, dia tidak akan bisa mendapatkannya, dia. Leluhur Wuxiang telah lama menyukai Yao Guang ini, dan ingin menerimanya sebagai selir. Meskipun pembudidaya longgar ini kuat, bagaimanapun juga itu bukanlah raksasa kuno. Banyak biksu berbicara banyak.
10.000. Bawakan padaku. Pada saat ini, tiba-tiba, di lantai atas, sebuah suara seperti petir menggelinding, dan kejutan mental yang kuat mengalir langsung ke tubuh Fang Han. Tubuh Fang Han terkejut, dan matanya mendongak. Segera, saya melihat ada beberapa kamar VIP di lantai yang lebih tinggi, dan suara itu disampaikan oleh salah satu kamar VIP. Hah, Tuan yang mengeluarkan suara itu hanya bisa mendengus kaget, tapi kemudian mendengus, penuh dengan niat membunuh. Yao Guang, aku tahu kamu ingin membeli beberapa fragmen Tao, dan kamu ingin menangkap binatang suci yang melahap jiwa dan memurnikan pil kebangkitan putaran ke-9, tetapi selama kamu menikahi leluhurku, aku bisa memberimu apa saja. Berapa banyak kamu mau? Aku bisa mendapatkan semua fragmen Tao. Jika kamu menginginkan binatang suci yang melahap jiwa, aku juga bisa membantumu menangkapnya. Bagaimana? Pakar itu tiba-tiba membuat suara bergulir dan menekan lagi. Ini adalah leluhur tanpa fase dari Wuxiangmen, raksasa kuno. Saya telah lama mendambakan saya, kata Feng Yao Guang dengan tenang, kata pihak lain dengan dingin. Ini bukan pembangkit tenaga listrik abadi, aku membunuhnya seperti membunuh seekor guguk. Mata Fang Han menunjukkan cahaya yang ganas. Fang Han memiliki banyak niat membunuh di dalam hatinya. Dia mendongak, dan segera menembus semua rintangan. Dia melihat seorang pria paruh baya duduk di ruang VIP di lantai atas. Ini adalah jenis bujangan romantis di dunia. Dia masih memegang kipas lipat di tangannya, dan matanya terpaku, membidik Feng Yao Guang, seolah-olah dia ingin melihat melalui pakaian Feng Yao Guang. Pria paruh-baya ini, yang tampaknya telah lama mendambakan Feng Yao Guang, adalah penguasa sekte Wuxiang, salah satu dari 13 sekte besar di benua kekacauan, Patriark Wuxiang. Raksasa abadi. Namun, Fang Han melihat bahwa kekuatan leluhur tanpa fase ini adalah kekuatan alam panjang umur pertama di alam rahasia umur panjang, dan dia tidak berkultivasi menjadi tubuh abadi. Fang Han merasakan penindasan dari tubuh abadi kedua di alam rahasia umur panjang. Ketika Baliming muncul, dia menghancurkan Lu Lanpo dengan telapak tangan dan membakar tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa itu ganas dan perkasa seperti laut, dan kekuatan ilahi seperti air pasang. Karena dia tidak abadi, raksasa biasa sepanjang zaman, Fang Han secara alami akan membunuhnya seperti membunuh seekor guguk. Saudara muda Fang Han, Anda tidak dapat melakukannya di sini. Fei Tian Baolou ini adalah alat Tao tingkat rendah, dan juga merupakan gerbang Fei Tianmen. Jika Anda melakukannya di sini, Anda pasti akan menghadapi pengepungan dari sekte orang Fei Tian. Feng Yao Guang merasakan niat membunuh di hati Fang Han, dan buru-buru datang. Tuan sekte Fei Tianmen itu abadi? Tanya Fang Han. Bukan itu juga tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, alam umur panjang. Tetapi jika kita tidak mengikuti aturan di sini dan bertindak gegabah, dia akan bergabung dengan leluhur tanpa fase, dan bahkan menjadi ditekan oleh 13 sekte lainnya. Anda tahu, bisnis Fei Tian Baolou ini adalah industri gabungan dari 13 sekte. Jika kita menghancurkannya, kita tidak akan dapat bertahan di benua kekacauan. Adik laki-laki tidak akan berpikir demikian dengan kekuatannya sendiri, dia bisa bersaing dengan 13 sekte benua keos. Tujuan saya adalah untuk secara bertahap merambah benua yang kacau ini. Untuk saat ini, jangan terlalu sombong. Ketika kita keluar dari menara harta karun Fei Tian dan Fei Tian City, kita akan berurusan dengan leluhur Wuxiang ini, dan sisanya tidak akan peduli. Itu satu-satunya masalah pribadi kita. Feng Yao Guang mematahkan semangat Fang Han. Kakak senior, kamu terlalu berhati-hati. Aku bisa meledakkan menara harta karun Fei Tian ini dengan satu pukulan. Itu hanya senjata Tao tingkat rendah. Tapi kamu masih memiliki fondasi di benua yang kacau ini, jadi aku tidak akan membuatmu kesulitan. Setelah kamu keluar, dan kemudian bersihkan leluhur Wuxiang ini. Tapi aku juga ingin membunuh gengsinya, jika di dunia Xuan Huang, seorang pembudidaya longgar tanpa latar belakang, aku akan membunuhnya secara langsung. Wajah Fang Han berkedut 2 kali, dan sudut mulutnya menyeringai lagi dan lagi, tiba-tiba berkata dengan keras, saya akan memberikan 20.000 pil yang murni. 20.000 pil yang murni. Tambahkan 10.000 langsung. Orang ini berani menantang leluhur Wuxiang. Karakter seperti apa? Menambahkan 10.000 secara langsung terlalu boros. Meskipun ini adalah bagian dari Taoisme, itu tidak bernilai 20.000 yang dan murni. Orang ini pasti seorang pria dari beberapa sekte. Untuk menyenangkan Yao Guang, leluhur Wuxiang pasti akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Leluhur Wuxiang adalah yang paling kejam. Dia menyembunyikan pisau di senyumnya. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita yang dia sukai bersama pria lain? Arogansi Fang Han kali ini,
secara langsung meningkatkan harga 10.000 pil yang murni, setara dengan menambahkan 100 juta pil Baiyang, yang memang dapat menyebabkan kejutan bagi banyak orang. Orang kaya seperti itu umumnya jarang. 20.000 keping. Bagus. Sangat bagus. Leluhur Wuxiang di ruang VIP, suaranya menjadi dingin dan tak tertandingi. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang sengit, beberapa tuan yang sensitif, dan bahkan merasakan seluruh toko. Vitalitas yang hebat mendidih. Aku akan memberikan 30.000. Leluhur Wuxiang tidak melakukan apa-apa, tetapi mengeluarkan sebuah kalimat. Itu hantu yang malang. Fang Han tertawa dan berdiri. Aku akan memberimu 50.000. 50.000. Tiba-tiba, para penonton terkejut, terutama penghinaan Fang Han terhadap leluhur yang disebutkan di atas. Wuxiang mengatakan bahwa pihak lain adalah hantu yang malang, yang bahkan lebih mengejutkan. Provokasi raksasa kuno. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan? Tepat sebelumnya, hampir semua orang yang hadir menebak sekte mana yang Fang Han adalah seorang pria. Bahkan di kedalaman Feitian Baolou, gelombang mana lahir. Untuk mengetahuinya, di bagian terdalam dari senjata Dao inferior ini, seorang lelaki tua dengan rambut janggut dan mata seputih salju memiliki mata yang tajam, di mana Yao Guang merekrut bocah ini. Gerakan foton, masalah ini harus dilaporkan kepadanya. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan jimat giok, melukis jimat di atasnya, dan kemudian menghancurkannya menjadi beberapa bagian dengan keras. Informasi di dalamnya segera dikirim ke ruang dan waktu yang jauh dan diproyeksikan ke tempat yang tidak diketahui. Orang tua ini adalah penguasa Feitianmen, leluhur Feitian. Pada saat yang sama, di hypermarket Feitian Baolou, ada juga beberapa tokoh misterius yang diam-diam menyampaikan berita. 60.000. Suara leluhur Wuxiang menjadi semakin penuh dengan niat membunuh. Sebenarnya, dia tidak asing dengan artefak Dao ini. Dia adalah raksasa kuno dan dapat memperbaiki artefak Dao tingkat rendah sendiri. Tapi bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan Yao Guang? 100.000 keping. Fang Han tetap tenang, dan mengeluarkan sepatah kata lagi. Bagaimanapun, dia merampok 34 murid Jindan dari Istana Bintang Wuji, serta tabungan hidup Wang Fulong. Kekayaannya luar biasa, dan tidak sayang untuk mengubahnya. Leluhur Wuxiang berbeda 100.000 pil yang murni, dengan budidayanya, harus diakumulasikan selama beberapa dekade, atau bahkan 100 tahun untuk disempurnakan. Untuk memperebutkan wajah di depan seorang wanita, tidak ada gunanya menumpahkan semuanya. Bagus, sangat bagus. Nak, kamu mengingatnya untukku. Leluhur Wuxiang mengeluarkan peringatan serius, dan semua orang bisa merasakan kemarahannya yang agung. Begitu Fang Han keluar, dia akan membunuh. Fang Han tenang, menjentikkan jarinya, dan 100.000 pil yang murni terbang keluar dan mendarat di tangga tengah, dan kemudian seorang ahli pil jin dengan hormat membawa pecahannya. Dia memegangnya di tangannya, menimbangnya, meraihnya, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya, lalu menenggelamkannya ke dalam tubuhnya. Dengan sedikit gerakan hukum langit dan bumi, sebuah kekuatan melarutkan pecahan alat itu, dan batu kristal surgawi di dalamnya berubah menjadi kristal surgawi. Bubuk itu dicelupkan ke dalam kapak 8 Buddha milik Raja Ming. Selain itu, energi spiritual besar di atas, beberapa formasi besar yang tersisa, juga telah diubah dan diserap oleh kapak Ming Wang. Setelah menyerap fragmen artefak ini, kapak Raja Ming mekar dengan kecemerlangan yang cerah. Kecemerlangan ini tidak seperti harta biasa, yang memancar ke dalam kehampaan, tetapi terkondensasi secara spiritual, samar-samar terkondensasi menjadi satu. Penutup harta karun api yang cerah, di bawah penutup harta karun, berdiri sesosok tubuh emas dengan nyala api yang ganas. Ini adalah semangat kapak Ming Wang, dan tidak menggerakkan Ming Wang. Namun, sekarang roh artefak ini adalah hantu dan belum diaktifkan. Kapak Ming Wang masih merupakan harta karun dengan kualitas yang tak tertandingi, dan belum diubah menjadi senjata Tao, tetapi selama tidak hanya diintegrasikan ke dalam fragmen Tao, tetapi juga dengan bantuan jiwa sisa dari fragmen Tao, itu bukan tidak mungkin untuk mengubah kapak Ming Wang menjadi senjata Tao. Menurut rumor, kapak Ming Wang ini telah disempurnakan ke tingkat tertinggi, dan telah diubah menjadi senjata Tao yang tiada taranya. Dengan kapak, ia dapat memecah kekacauan dan menghancurkan planet ini. Ya, di masa depan, kumpulkan lebih banyak fragmen Tao dan integrasikan ke dalam 8 Buddha. Menurut metode resep rahasia Tianlong, mereka dapat mempercepat transformasi 8 Buddha. Fang Han mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Tercatat dalam buku rahasia naga langit bahwa jika 8 Buddha dan 8 harta magis, termasuk tubuh pagoda, semuanya berubah menjadi artefak Tao, maka kombinasi dari 9 roh artefak besar akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Fang Han menantikan saat ketika babu Buddha datang.
Tapi sekarang hanya tubuh menara, 8 tungku, dan 2 harta yang telah berubah menjadi artefak Dao. Dragon King Ruler, Destiny Ball, Saha Rosary Bats, Ming King Axe, Sky Splitting Halberd, Das Drum, dan Morning Bell masih jauh dari panas. Adapun Raja Suci yang berputar, itu bukan milik 8 Buddha itu sendiri, tetapi keberadaan koordinasi vitalitas Buddha. Setara dengan seorang komandan. Harta karun berikutnya adalah ramuan tingkat tinggi tingkat surga, Pil Paus Naga. Ini adalah jiwa Paus Naga, disempurnakan dari 99 eliksir berharga dan asal-usul 5 Master Eliksir Master. Jika kamu mengambilnya, kamu dapat meningkatkan kekuatan derap dari 50.000 kuda yang ganas. Tepat ketika Fang Han dengan santai menggabungkan artefak Dao, harta kedua mulai dilelang lagi. Namun, Fang Han tidak tertarik dengan pil obat ini, jadi tidak ada lelang. Pada akhirnya, itu dibeli oleh seorang pembudidaya longgar dari pil ajaib 7 lapis di sudut. Setelah membeli pembudidaya longgar ini, setelah mengumpulkannya, dia buru-buru berjalan keluar, seolah-olah untuk memperbaiki mana. Fang Han melirik gedung harta karun Feitian dan melihat penggarap longgar Jindan ini. Tepat setelah meninggalkan kota Feitian, dia diselimuti oleh kekuatan, dan seluruh tubuhnya diguncang menjadi bubuk. Kemudian tangan hitam besar meraihnya. Pada saat terakhir, pembudidaya longgar ini berteriak dan meledakkan inti emas dan meledakkan tangan besar itu, tetapi tangan lain yang lebih besar menyelubunginya, meraih sisa vitalitas penghancuran diri tuannya, dan beberapa puing-puing senjata ajaib. Menghilang. Benua yang kacau memang kacau. Tuan Jindan yang malang ini. Fang Han menggelengkan kepalanya. Dia merasakan bahwa orang yang membunuh Tuan Jindan adalah kombinasi dari orang-orang dengan kekuatan gaib tingkat ke-9 dan ke-10 yang telah mempraktikkan hukum langit dan bumi. Kemudian dia melelang beberapa harta yang tak tertandingi. Fang Han tidak membelinya, tetapi mengamati pergerakan leluhur Wuxiang dengan mata ajaibnya, tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di ruang VIP. Leluhur Wuxiang telah pergi. Kakak senior Yao Guang, leluhur Wuxiang telah pergi. Tidak ada yang dilelang di sini. Ayo pergi juga. Hati Fang Han tergerak, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membeli fragmen Tao, tetapi berdiri. Oh, kamu ingin melakukannya secepat ini. Apakah kamu yakin? Bahkan jika kamu bisa berurusan dengan leluhur yang tidak dikenal ini, akan sangat menakutkan bagi raksasa kuno untuk meledakkan dunia. Feng Yao Guang tidak menyangka Fang Han akan seperti itu, tidak sabar. Saya telah melakukan hal semacam ini berkali-kali, dan Ruizi dari Sekte Ascension kami juga dibunuh oleh saya. Dia meledakkan dirinya di gambar Huang Kuan, dan esensi yang tersisa masih diserap oleh saya. Fang Leng tersenyum lagi dan lagi. Apa yang dikatakan Feng Yao Guang adalah bahwa dia adalah anggota dari Sekte Ascension, dan dia adalah putri dari Feng Baiyu tertinggi, kepala sekolah dari Sekte Ascension, serta kakak perempuan senior Fang Han. Jika di dunia besar Xuan Huang, bahkan Kaisar Iblis tidak akan berani memukulnya. Tapi sekarang di benua yang kacau, leluhur kecil tanpa fase, sangat arogan, sebenarnya berniat mengambil Feng Yao Guang sebagai selirnya. Untuk menjaga martabat Sekte Ascension, Fang Han harus membunuh orang ini. Terlebih lagi, Fang Han kini telah mengembangkan teknik nasib kecil dan memiliki kemampuan untuk mengubah raksasa zaman. Di antara 8 pagoda, semakin banyak raksasa zaman, semakin besar kekuatannya. Jika Anda mengumpulkan 8 patung, itu benar-benar orang kuat yang bisa mengguncang tubuh mayat hidup. Terlepas dari harta bagus apa yang akan dijual di lantai lelang, Fang Han berdiri dan hendak keluar. Feng Yao Guang secara alami bisa merasakan niat membunuh yang kuat di hati Fang Han, dan juga berdiri dan berjalan keluar bersamanya. Keduanya berkedip dan meninggalkan rumah lelang Feitian Baolou, dan kemudian keluar dari kota Feitian ke benua kekacauan. Alam liar. Benua kacau itu luas dan tak terbatas. Kecuali untuk beberapa kota dan negara, sebagian besar ladang di alam liar adalah dataran luas, gunung, sungai, dan danau. Di antara mereka, ada banyak monster dan binatang buas, dan bahkan ada iblis, yang sangat kacau. Begitu Fang Han dan Feng Yao Guang meninggalkan kota Feitian, mereka terbang ke timur tanpa terburu-buru. Kemudian mendarat di puncak gunung. Sepertinya sedang istirahat. Ini adalah area yang relatif aman di benua Chaos. Di kedalaman benua Chaos, ada beberapa celah misterius dalam ruang dan waktu yang mengarah ke beberapa alam iblis. Dari waktu ke waktu, sejumlah besar iblis membanjiri, membunuh para biksu, di mana-mana. Monster juga keluar dari sana. Menurut rumor, benua kacau ini diringkas oleh master kuno dengan mana tertinggi, dan mengandung rahasia tak terbatas. Selama Anda mendapatkan rahasia benua kacau ini,
Anda dapat menguasai warisan master kuno ini, bahkan dikabarkan bahwa di kedalaman benua yang kacau ini, ada senjata ajaib. Jika Anda bisa mendapatkan senjata ajaib ini, Anda dapat menguasai semua vitalitas seluruh benua yang kacau. Feng Yaoguang berdiri di samping Fang Han, menunjuk ke benua kekacauan yang luas dan tak terbatas dan berkata, alasan mengapa saya tinggal di benua kekacauan juga untuk legenda ini, berharap untuk mendapatkan senjata ajaib di kedalaman benua kekacauan, seluruh benua kekacauan. Jika saya menebak dengan benar, benua kacau ini kemungkinan besar adalah senjata ajaib. Dunia yang berasal dari senjata Tao yang tiada taranya. Dan senjata Tao yang tiada taraf ini sangat kuat, saya khawatir itu melampaui gerbang Ascension saya. Ascension Heaven Palace. Bahkan Sumi Jinsan dari yang mulia abadi yang luar biasa. Meteorit kuno Kungsingmen. Jika Anda benar-benar mendapatkan alat Tao yang tak tertandingi ini, kekuatannya akan luar biasa. Fang Han mengangguk dan menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan kekacauan. Banyak vitalitas di benua, sebagai hasilnya, menemukan sedikit petunjuk. Ya, benua chaos ini, menurut perkiraan saya, berasal dari artefak Dao yang sangat kuat. Saya hanya ingin mendapatkan artefak Dao ini, dan kemudian mendapatkan cermin kaisar, keduanya menyatu, adalah mungkin untuk membuat kaisar cermin. Telah dipulihkan menjadi senjata abadi. Feng Yaoguang menghela nafas tetapi dikabarkan bahwa benua yang kacau ini telah dipadatkan dan terbentuk selama lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencari benua yang kacau ini di masa lalu, tetapi mereka belum menemukan apapun. Selain itu, orang-orang dari Istana Bintang yang dijanjikan juga telah memperhatikan benua yang kacau ini untuk waktu yang lama, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang dapat mengakses kekuatan sumber benua yang kacau ini. Oleh karena itu, legenda benua kacau adalah senjata ajaib, dan itu selalu menjadi legenda. Sekarang tidak ada yang percaya lagi. Benua kacau ini dibentuk oleh tanah bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada alat Tao yang luar biasa. Jika tidak, benua yang luas dan tak terbatas ini tidak akan terbentuk di antar bintang. Setelah teknik nasib kecil, pikirannya sangat gesit. Dalam kegelapan, rasa kinya sendiri, jumlah ki, dan vitalitas dunia sekitarnya menjadi 10 kali lebih kuat. Dalam kekosongan, tampaknya banyak vitalitas telah diringkas menjadi benang sutra, mengalir melalui titik akupuntur tubuh Fang Han. Di mata Feng Yaoguang, dalam jarak 10 kaki dari tubuh Fang Han, jumlah vitalitas yang tak terbatas tampaknya membuat gelombang pasang. Ledakan. Tepat ketika mereka berdua berbicara, angin berawan tiba-tiba melonjak di langit, berderit, dan angin berawan yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi kolom angin, berputar ke segala arah, membentuk barisan angin berawan dalam radius 100 mil. Mengelilingi puncak gunung Feng Yaoguang dan Fang Han. Segera setelah itu, pusaran hitam beredar di langit, seperti mata angin di tengah topan. Di mata angin, seorang sarjana paruh baya berjalan dengan acuh tak acuh. Cendekiawan paruh baya ini, dengan kipas lipat di tangannya, adalah leluhur yang telah lama mendambakan Feng Yaoguang. Di benua kekacauan, di antara 13 sekte yang paling kuat, kepala Wuxiangmen kejam, licik, dan memiliki pergelangan tangan yang sangat kuat dan mana yang dalam, dia telah berlatih selama ribuan tahun. Terutama di benua yang kacau, tempat yang genting. Bahkan lebih sulit untuk dapat berkultivasi menjadi raksasa abadi, saya tidak tahu berapa banyak pembunuhan yang telah saya alami, dan pengembaraan antara hidup dan mati. Leluhur Wuxiang, apa maksudmu dengan melemparkan Yin Feng Circling Palem dan menjebak kita? Feng Yaoguang berteriak tajam ketika melihat leluhur Wuxiang muncul. Yaoguang, leluhur berulang kali ingin mengambil Anda sebagai selir, tetapi Anda tidak tahu bagaimana memuji Anda dan menghindari di mana-mana. Saya sabar dan tidak membunuh faksi Yaoguang Anda, tetapi hari ini Anda berhubungan dengan ini, wajah putih kecil, saya harus memberi Anda pelajaran. Juga, wajah putih kecil di samping Anda ini, saya harus membunuhnya hari ini, mengorbankan jiwanya, menyegel jiwanya dalam senjata ajaib, tidak pernah menjadi supernatural, dan saya hari ini itu akan menghilangkan yin sejatimu. Leluhur Wuxiang tersenyum dingin, kamu bahkan tidak ingin lari. Saya menghabiskan 10 tahun kerja keras dan mengumpulkan banyak fragmen alat Tao, yang kebetulan merupakan senjata ajaib, jaring Taiyin, yang benar-benar dapat menjebak Anda sampai mati. Penghancuran diri hanya dapat menghancurkan senjata Tao ini. Saat dia berbicara, dia memegang kipas di tangannya, dan ketika kipas itu kosong, jaring besar ditembakkan dari kipas, menutupi langit dan menutupi langit. Lapisan riak spasial muncul di semua sisi. Leluhur Wuxiang, saya pikir Anda hampir seperti tikus, dan Anda bermain dengan ini di depan saya. Fang Han melihat pengaturan leluhur Wuxiang, dan dia tidak menganggapnya serius.
Dia memandang raksasa kuno ini dengan mata dingin, seperti ikan mati. Pengadilan kematian. Setelah leluhur Wuxiang membuat pengaturan, dia mendengar sarkasme Fang Leng, dan dia tidak bisa menahan amarah. Kipas di tangannya diputar ke arah Fang Han. Di antara langit dan bumi, ada hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Iblis-iblis ini semuanya dipadatkan oleh angin, tetapi mereka memiliki bentuk dan kualitas. Iblis menelan langit. Iblis tak terbatas melahap siang Fang Han secara langsung. Kipas di tangan leluhur Wuxiang jelas merupakan senjata sihir yang kuat, setidaknya itu adalah perangkat Tao tingkat rendah. Trik mengukir serangga. Fang Han membuka mulutnya dan langsung menggunakan teknik melahap hebat. Tiba-tiba, lubang hitam muncul satu demi satu, menelan semua iblis yang dibentuk oleh angin ini, dan cegukan ya, inilah intinya, angin, dan iblis angin yang dibuat oleh iblis surgawi adalah suplemen besar bagiku. Vitalitas iblis angin yang dilahap secara langsung diintegrasikan ke dalam bencana angin matahari hitam, dan kekuatan magis ini berkedip-kedip dengan angin halus. Angin ini seperti cahaya, berkedip cepat, dan fluktuasi halus berderak seperti kilat. Apakah kamu kekuatan gaib? Melihat Fang Han melahap iblis anginnya sendiri dalam satu gigitan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena dia mengumpulkan esensi dari angin yang tak terhitung jumlahnya, menyatukan jutaan iblis, dan berlatih keras untuk itu, dekade, kemarahan. Biasanya disembunyikan di kipas angin, ketika menghadapi musuh, gunakan kipas angin, dan segera angin tiba-tiba naik, hantu menangis dan melolong, angin menghancurkan senjata sihir pelindung musuh, dan iblis di dalamnya mencuri jiwa orang. Tekanan ganda, musuh kewalahan sekaligus. Beraninya kamu melahap iblis angin leluhurku, aku ingin kamu mati. Leluhur Wuxiang tiba-tiba menghilang, dan kemudian, pilar angin di semua sisi terjepit seperti air pasang, dan gunung, batu, dan pohon, di bawah pilar angin, semua berubah menjadi debu. Suara itu sangat ganas. Leluhur Wuxiang memang layak menyandang nama Wuxiang, dan cara menyembunyikan bentuk tubuhnya dapat dikatakan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang akan memperhatikan tubuh aslinya untuk diserang. Tapi Fang Han membuka matanya dan memproyeksikan lapisan rintangan. Dalam sekejap, dia menemukan tubuh sebenarnya dari leluhur Wuxiang. Di sekitar tubuh leluhur Wuxiang, sebenarnya ada lapisan riak yang melambai, dan cahayanya terdistorsi. Itu membuat pikiran dan penglihatan spiritual manusia menimbulkan persepsi, sehingga mereka tidak dapat merasakan bentuk tubuhnya. Dan setelah dia disembunyikan, dia sedang dalam proses membuat pertarungan geng, menyesuaikan takdirnya, surga dan bumi, dan di atas kepalanya, aliran kehancuran sedang terjadi, dan aura yang menakutkan muncul. Fang Han menatapnya, dan cara menyesuaikan vitalitasnya sebenarnya agak akrab. Kekuatan sihir macam apa ini? Sepertinya aku pernah melihatnya. Hati Fang Han tergerak, sebuah memori besar melintas di benaknya, dan kemudian sebuah memori terkunci. Ini adalah awal dari teknik disintegrasi hebat. Dalam sekejap mata, Fang Han ingat bahwa leluhur yang digunakan Wuxiang adalah kekuatan gaib tertinggi dengan cara ajaib, salah satu dari 3000 jalan, teknik runtuh hebat. Aksi pesulap, kekuatan supernatural semacam ini sangat mendominasi dan tirani, memobilisasi vitalitas, mengguncang langit dan bumi, dan meledakkan energi yang menghancurkan langit dan bumi. Kultivasi secara ekstrim, tidak perlu senjata ajaib apapun, selama satu jari, Anda dapat menghancurkan musuh bersama dengan senjata ajaib. Fang Han, hati-hati, leluhur Wuxiang sedang menyesuaikan vitalitasnya dan melakukan teknik penghancuran hebat. Masing-masing dari 3000 jalan sangat menakutkan, terutama di tangan raksasa kuno. Saya khawatir leluhur Wuxiang harus tahu tentang itu, kamu duluan. Kelemahannya adalah, sesuaikan teknik penghancuran besar sampai ekstrim, lalu bunuh kamu dengan satu jari. Feng Yaoguang tiba-tiba mengingatkan bahwa dia juga melihat dengan jelas lokasi Patriark Wuxiang. Pada saat ini, Fang Han menembak, dia tidak menunjukkan takdirnya sendiri, tetapi meneriakkan nasib yang ada di mana-mana. Anda berlari melalui alam semesta dari awal hingga akhir. Tidak ada yang bisa bersaing dengan kekuatan Anda. Anda keagungan Anda, tidak ada yang bisa membandingkan bersamamu. Atas nama takdir, aku akan mencabut mereka yang melawan semua kekuatan gaib. Sebelum bernyanyi, Fang Han tiba-tiba merasa bahwa umurnya terkuras dengan cepat, 100.000 kali lebih cepat dari biasanya. 1.000.000 kali, bahkan 100 juta kali. Dalam sekejap, dia kehilangan lebih dari 10 tahun umur. Namun, masa hidup yang membara ini diubah menjadi kekuatan yang menembus ruang dan waktu tanpa akhir, memobilisasi vitalitas yang menentukan dari aturan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Fang Hanyi menunjukkan bahwa lingkaran riak, berpusat pada dirinya sendiri, menyebar, seolah-olah sebuah komet menabrak bumi, seolah-olah inti bumi meledak,
hanya satu kejutan, semua angin di sekitarnya meremas, semua menghilang. Puci, semua mantra leluhur Wuxiang terbuka, tubuhnya bergetar, dan dia muncul sendirian di udara. Seperti burung gereja yang berjuang di tengah badai. 500.